Ini sudah terbentuk, kepengurusannya akan saya bacakan semua kepengurusan yang terlibat di sini. Ya. Sebagai ketua itu adalah Rosa Fitriani, kemudian wakil ketua Okta Anareza, sekretaris Rizky Yama Lestari, sekretaris 2 Sri Astuti, bendahara 1 Putri Septiani, dan bendahara 2 Melani. Divisi edukasi ada Sania ketua, koordinasi development Melani Octavia, kemudian koordinasi atau koordinator training dan edukasi Poppy Puspa. Sebagai anggota dari divisi edukasi ada Feni Agustina, Ade Kunia, Wiwi Alawiyah, Ica Intan Purwari, Isna Khairul Azizah, dan Agus Tria Nur Hasanah. Divisi Dana Investment, Ketua Tahara Hanisa, Koordinator Training Developmentnya Anissa Padilla, anggota Farhan Rozaki, kemudian Hesti, Muhammad Hafiz Saputra, Beni Safian, Kendi Ardian. Divisi Public Relation, Ketua Efran Merdianto, Koordinasi Kreatif Media Sinematografi Fernanda, kemudian anggota Yulia Pitasari, Nur Wulan Septiani, Mareka Anggriani, Farhanando, Gede Edgar Delpani. Kemudian Humas ada koordinator personal engagement Viara Meiza, koordinator quality control Putri Erika Sahrani, anggota Cesin Destodita Safa Izati, 2 Karina Aziza, Tania Suci Tania, Marcelina Anggreni. Divisi event, koordinator Prime Event ada Dea Nabila Widianti, koordinator Corporation Event Okta Rahmawati, anggota Dian Anissa, Vivit Pelantri, Putri Triana Karisma, Barkiah Safitri, Intan Dwi Cahyani. Itulah kepengurusan KSPM Galeri Investasi Universitas Bina Dharma. Sebelum SK ini saya serahkan melalui Ketua KSPM, saya ingin bertanya, apakah Anda semua siap untuk menjalankan kepengurusan ini sesuai dengan peraturan dan juga undang-undang yang berlaku? Siap? Siap? Oke, baik. Ya, dengan demikian kita sudah memiliki kepengurusan baru untuk KSPM Galeri Investasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada seluruh pengurus agar tetap di tempat karena akan melanjutkan sesi foto bersama. Mohon kesediaannya kepada Bapak Dr. Muji Gunarto SSI MSI untuk melakukan sesi foto bersama. Dan juga mohon kesediaannya kepada Bapak Hari Mulyono dan Bapak Buja Andri Kisaputra untuk melakukan sesi foto bersama. Dan juga Ibu Dr. Dewi Sartika SEMSIAK dan Ibu Dr. Trisninawati SEMM untuk melakukan sesi foto bersama.
Baiklah, acara selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Pembina Galeri Investasi Universitas Bina Dharma yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Muji Gunarto, SSI MSI. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Bina Dharma yang dalam hal ini berhalangan hadir ya. Jadi mohon maaf ya dari Bu Rektor yang semula sudah dijadwalkan untuk hadir ternyata ada halangan ya, sehingga tidak bisa dihadirkan, termasuk juga mewakilkan. Jadi tadi dari sekretariat minta saya untuk membuka kegiatan ini. Yang saya hormati juga Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Pak Hari Mulyono. Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya untuk hadir pada kegiatan seminar pasar modal ini. Yang saya hormati juga narasumber berikutnya Pak Buja, ya, Mas Buja ini dari Pintrako Sekuritas, serta yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Ibu Dr. Trisninawati dan juga Ketua Program Studi Akuntansi Ibu Dr. Dewi Sartika, serta Bapak Ibu dosen, ya, Bapak-bapak dosen yang sudah hadir ya, di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga semuanya berjalan lancar, serta yang berbahagia adik-adik mahasiswa yang mengikuti kegiatan seminar pasar modal ini. Dan ini suatu kebahagiaan dan juga keberkahan tentu pada kegiatan pertama dari KSPM yang baru saja dilantik ini sudah menunjukkan apresiasi yang luar biasa. Ya, ini pesertanya tidak hanya dari Bina Dharma, tapi juga ada perguruan tinggi lain. Terima kasih sudah hadir di Bina Dharma. Selamat datang. Dari perguruan tinggi. Oh, dari Dharma Pratama. Sebenarnya ada kakak juga dengan Pak Helmi. Baik, teman-teman, adik-adik mahasiswa semuanya, kegiatan pasar modal ini tentu sudah menjadi satu keharusan kita sebagai apalagi generasi Z yang bisa mengenal lebih jauh. Saya yakin teman-teman semua sudah memiliki angan-angan masa depan. Ya, ada nggak yang nggak pernah mikirin masa depan? Pokoknya cukup makan selesai gitu ya, hari ini selesai gitu, nggak pernah terpikir ke depan mau ngapain gitu. Ya, nanti masa depannya mau seperti apa. Ya. Ada yang suka menabung? Ada. Ya. Ya. Nanti bisa dilihat ya tabungannya sudah seberapa banyak gitu. Ya. Kalau misalkan segitu-gitu aja gitu kan. Nah, mungkin perlu nih ya satu strategi baru, tidak hanya sekedar gemar menabung tapi juga berinvestasi. Ya, investasi itu adalah salah satu langkah bagaimana kita berpikir untuk masa depan. Ya, jangan sampai kita berhenti di saat ini saja. Karena ke depan itu tentu proses bisnis akan semakin sulit gitu ya. Usaha juga akan semakin sulit. Kenapa? Karena pesaingnya akan semakin banyak. Ya. Terus kenapa kita nggak berkolaborasi saja? Bagaimana caranya berkolaborasi? Ya sudah, kita cari saja perusahaan-perusahaan yang bagus ya, yang punya nilai jual baik gitu ya, yang kedepannya juga memiliki prospek baik. Ya, kita ikut andil di situ ya, dengan cara apa? Membeli sahamnya. Ya, jadi kalau kita melihat ada perusahaan besar yang memiliki peluang lebih baik
bursa saham syariah. Jadi nanti tinggal masuk ke jalur syariah. Ya. Nanti akan lebih banyak ya dijelaskan oleh para narasumber yang sangat berkompeten dan memang sesuai dengan goalnya, ya, sesuai dengan kebijakan masing-masing. Dari Bursa Efek Indonesia itu akan lebih menjelaskan lagi bagaimana prosedurnya, bagaimana kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Itulah gambaran sedikit tentang sekolah pasar modal ini. Ya, kemudian saya juga sampaikan selamat bekerja untuk KSPM yang baru. Tentu kegiatan dari KSPM itu cukup banyak, terutama di Sumatera Selatan ini di bawah kepemimpinan Pak Ari Mulyono itu luar biasa. Ya, kegiatan-kegiatannya sehingga mendorong KSPM untuk terus berkreasi, ya, berinovasi, ya, banyak challenge-challenge yang bisa diikuti. Ya, tidak hanya banyak investor ya, atau keanggotaan, tapi juga ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti, ya, terutama yang bisa kita nanti lakukan studi banding ya, dengan KSPM yang lain, baik di Sumsel maupun di luar Sumsel. Saya rasa itu sebagai pembuka kegiatan ini. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dan sampai pada akhirnya nanti bisa registrasi dan semuanya menjadi investor saham gitu ya. Dan mudah-mudahan di masa depannya akan memetik hasilnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan selamat mengikuti seminar. Semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi dengan mengucap bismillah, acara seminar pasar modal ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya, acara yang kita nantikan yakni Seminar Pasar Modal yang bertemakan mengenal lebih dalam investasi pasar modal bagi mahasiswa Gen Z, yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Ada Bapak Ari Mulyono selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan dan Bapak Buja Andri Kisaputra selaku Pintrako Sekuritas Sumatera Selatan, yang dalam hal ini dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Dewi Sartika, SE, MSI AK, selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Bina Dharma. Cek. Oke, tepuk tangan yang meriah dulu untuk MC kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Izin terlebih dahulu Bapak Hari dan Pak Buja. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Izin memperkenalkan, saya Dewi Sartika. Dalam hal ini akan memandu seminar pasar modal pada pagi hari ini. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, ramai sekali ya Pak Hari. Sebenarnya peserta kita tuh banyak. Berhubung keterbatasan, karena infonya itu hanya 150 orang. Tapi yang udah mendaftar tuh udah 200 orang. Bahkan masih ada lagi yang di prodi lain mau daftar juga di Fakultas Sosial, Fakultas Sains Teknologi. Cuma berhubung karena udah nggak bisa lagi, ya mungkin kita adakan di lain kesempatan ya Pak Hari. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan melakukan seminar pasar modal di mana narasumber kita sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini nanti akan diberikan kesempatan untuk teman-teman semuanya mungkin untuk bertanya dengan para narasumber kita yang udah luar biasa, yang sudah malang melintang ngurusin masalah pasar modal seperti tadi yang kata Pak Muji.
Jika kita memikirkan masa depan, tentu investasi kita juga harus dipikirkan. Nah, bagaimana caranya berinvestasi? Nanti kita bisa tanyakan kepada narasumber. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu, segera kita panggil narasumber kita untuk pindah posisi ke atas. Yang pertama itu ada Bapak Hari Mulyono sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia. Silakan Pak. Oke, sedikit saya sampaikan ya riwayat Bapak Hari Mulyono ini. Bapaknya sudah hadir, bapaknya tampan ya kan, kelihatan sekali wibawanya. Oke, sedikit saya sampaikan bahwa Bapak Hari Mulyono ini mengawali karirnya itu sebagai account eksekutif atau sales equity. Benar Pak ya, merangkaknya dari bawah loh, ya dari marketing dulu. Kebetulan saya juga pernah jadi marketing di bank juga Pak. Saya pernah jadi funding, saya pernah jadi lending, ngurusin kedua-duanya dulu. Sampai terakhir arahnya ke sini. Oke, kemudian tidak hanya sebagai sales equity, karir Pak Hari Mulyo juga semakin meningkat. Sempat menduduki beberapa kali memimpin kantor cabang sekuritas di Palembang, di antaranya PT Batavia Prosperindo Sekuritas dan PT Trimega Sekuritas Tbk. Selain itu Pak Hari pernah menjadi kuasa perwakilan Pusat Informasi Pasar Modal PT Bursa Efek Jakarta di Palembang. Kemudian menjadi Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek di Jawa Barat dan saat ini sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia di wilayah Sumatera Selatan. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ada satu lagi. Kalau saya lihat masih muda. Ini ada Mas Buja Andri Kisaputra. Benar ya Mas, masih muda. Nanti kita tanya tips-tipsnya gimana sih mengawali karirnya hingga sampai saat ini. Nah, Mas Buja ini menyelesaikan pendidikan sarjana ekonominya di Universitas Muhammadiyah itu tahun 2018 ya Mas. Masih muda. Kemudian Mas Buja melanjutkan lagi Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Palembang itu tahun 2022. Masih fresh. Nah, nanti banyak belajar ya tips-tipsnya bagaimana. Nah, Mas Buja ini saat ini menjadi bagian dari sebagai brand representatif di PT Pintrako Sekuritas Sumatera Selatan. Nah, sama mengawali karir sebagai marketing support. Jadi jangan salah, memang mental marketing itu memang harus kuat. Kalian harus tahu bahwa berawal dari marketing itulah pimpinan itu bisa naik sampai ke pimpinan ya Pak, kepala cabang, bahkan di atasnya lagi. Nah, jadi jarang kalau customer service, teller yang jadi kepala cabang tuh nggak ada. Pasti ambilnya dari orang-orang marketing. Ya, jadi nanti kita akan banyak sharing, nanya sama narasumber kita ya. Baik, kita undang ke atas ada Mas Buja Andri Kisaputra. Silakan Mas, pindah ke atas. Oke, izin Pak Muji dan Ibu Dr. Trisnawati, buat teman-teman semua kita akan mulai acara seminar pasar modal kita pagi hari ini. Oke, sedikit sebelum Pak Hari dan Mas Buja mempresentasikan, sharing kepada teman-teman mahasiswa kami, sedikit mengutip bahwa perkembangan pasar modal saat ini itu memang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Ya, kalau Gen Z-nya kategorinya ya teman-teman semuanya ya. Untuk indikator generasi Z.
Nah, di mana 57,04% itu diantaranya berusia 30 tahun ke bawah, Pak. Jadi ini data 50% lebih loh. Pelaku yang bermain di pasar modal ini kaum milenial dan Gen Z, di mana tingkat investasi yang ada saat itu mencapai 50,51 triliun per Agustus 2023 untuk generasi Gen Z aja loh ini. Nah, sekarang apakah teman-teman mahasiswa kami ini juga punya peluang gitu loh Pak, untuk menjadi bagian dari pemilik perusahaan dengan cara nanti membeli saham gitu ya, yang aktif nanti di perdagangan bursa pasar modal. Oke, kemudian apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman kami ini nantinya Pak, supaya bisa aktif gitu di pasar modal. Nah, segera saja kita minta Pak Hari sebelum masuk sesi ini ya, tanya jawab, Pak Hari untuk memaparkan materinya terlebih dahulu supaya teman-teman mulai kebuka nih wawasannya, harus apa saja, syaratnya harus gimana gitu ya kan, semangatnya harus bagaimana. Baik, kita mulai saja dari Pak Hari untuk presentasinya Pak, kami persilakan. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muji Genato. Alhamdulillah saya diundang ke sini lagi untuk berbagi informasi tentang pasar modal kepada rekan-rekan. Baik, saya sembari duduk aja nggak apa-apa ya. Nah, kalau bicara tentang pasar modal Bu Dewi ya, Mas Buja, nanti Mas Buja yang sesi tenis-tenisnya. Kalau saya sesi yang frame-framenya aja, saya bicara yang global. Nah, buat teman-teman yang masuk kategori Z yang lahirnya sudah direkam pakai kamera HP, ya direkam pakai kamera HP kan, karena di zaman kalian HP-nya sudah ada kamera, minimal 7650 saat itu, T68, Sony Ericsson zaman itu ya. Nah, pasar modal itu sebenarnya sangat identik dengan kalian. Kenapa? Karena anak-anak Z itu umumnya anak-anak digital, dan pasar modal itu adalah keterampilan. So ini skill sebenarnya, skill yang bisa kalian kembangkan, kalian bisa manfaatkan. Karena apa? Karena bicara pasar modal berarti bagaimana memanfaatkan media digital yang akrab sama kalian 24 jam sehari, 365 hari setahun. Tidak mungkin kalian tidak bisa hilang handphone, hilang dompet nggak masalah, handphone jangan. Dan saya harus ngalamin juga, saya bukan Z masalahnya, jadi saya sempat ketinggalan dompet sekali-kali dalam seumur hidup, dan saya merasa tenang karena di HP saya sudah bisa untuk bayar-bayar. Oh begini rupa yang dirasakan oleh teman-teman Z, bahwa dompet boleh hilang, HP jangan. Gitu ya. Nah, karena informasinya di pasar modal itu adalah informasi yang bersifat makro dan mikro, maka kita katakan bahwa aktivitas di pasar modal pada prinsipnya adalah keterampilan, keahlian. Dan ini artinya apa? Artinya semua yang ada di ruangan ini bisa, kalau mau. Jadi itu dulu pilihannya, bisa dan kalau mau. Kalau nggak mau nggak bisa. Tapi kalau mau Anda akan bisa, karena semua informasinya tersedia di sana. Kalau kita masuk ke slide berikutnya, mungkin boleh maju. Nah, apa sih yang harus kita kuasai sebagai Gen Z tentang pasar modal untuk memulai? Jadi kalau bicara pasar modal, maka tadi saya sampaikan di depan Bu Dewi bahwa ini adalah mengolah keterampilan. Keterampilan apa sebenarnya yang diolah? Keterampilan tentang informasi. Informasi yang bersifat global, makro, dan informasi yang bersifat mikro. Nah, gitu ya. Ini kalau kita bicara makro, salah satunya adalah tentang Indonesia. Kenapa teman-teman memang harus mengenal pasar modal? Karena masa depan itu tadi disampaikan oleh Pak Muji penuh dengan kerikil, dan kerikilnya nggak tanggung-tanggung, tajam. Kompetisi itu ketat. Sesuatu yang kita hasilkan belum tentu original. Teman-teman udah nonton Marvel belum yang baru?
Kalau teman-teman yang sudah nonton Marvel yang baru, sebenarnya apa bedanya dengan Fantastic Four yang kedua? Sama. Kenapa tidak original lagi ceritanya? Karena di Fantastic Four yang kedua itu jagoannya tukar-tukar ilmu kan? Di Marvel juga yang kedua ini yang 3 jagoan tukar-tukar ilmu kan? Tidak original lagi ceritanya. Yang bedakan cuma pemainnya aja sama bintangnya. Nah, ke depan tantangan seperti itu yang akan kalian hadapi. Mendapatkan originalitas itu susah sekali nanti ke depan. Karena terlalu common, tidak ada boundaries. Gimana akhirnya kita harus memanfaatkan? Ya salah satunya harus kita akali, yaitu menguasai pengetahuan makro tentang Indonesia misalnya. Karena kita berada di Indonesia, teman-teman bisa lihat bagaimana sebenarnya Indonesia sebagai sebuah negara. Bicara pasar modal berarti bicara wilayah. Wilayah tempat apa? Wilayah produksi. Pasarnya global. Seandainya pasar nggak bisa global, bagaimana kalau bermain di lokal bisnisnya? Ini teman-teman bisa lihat, GDP kita itu adalah salah satu GDP yang indah di dunia. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang merupakan anggota G20. Bukan Singapura, bukan Thailand, bukan Filipina, walaupun sepak bola mereka lebih kuat gitu ya, dari Indonesia. Tapi dari sisi ekonomi mereka jauh di bawah kita. Faktanya GDP kita itu adalah 40% dari GDP ASEAN. Artinya apa? Artinya Indonesia tanpa ASEAN hidup. ASEAN tanpa Indonesia babak belur. Itu posisi penting kita sebagai sebuah country. Jadi kalau teman-teman mau mulai investasi, mesti tahu dulu, saya mau taruh uang untuk dalam rangka menumbuhkan uang saya sebagai bagian dari keahlian mengelola masa depan, mesti tahu dulu rumah yang akan saya huni itu sehebat apa, nah, gitulah. Jadi ini pengetahuan dasar sebenarnya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi sumber daya manusia, sumber alam Indonesia itu adalah unggulan. Dan ini merupakan salah satu poin strategi. Dan yang paling penting apa? Populasi Indonesia itu mencapai 40% dari populasi ASEAN. Artinya apa? Artinya Indonesia sebagai sebuah negara di mana banyak perusahaan publik yang menawarkan sahamnya ke masyarakat dan dicatatkan di Bursa Indonesia, itu bisa dikatakan bahwa Indonesia ini sumber daya alam, sumber daya manusia plus pasarnya. Jadi both side story ada di Indonesia. Itu tentang Indonesia ya teman-teman. Jadi saya belum nyentuh pasar modal nih. Kita mau menggambarkan bahwa ada frame besar. Jadi kalau mau belajar pasar modal, teman-teman gak bisa ngelihat apa itu saham, tapi saham ini dibangun oleh apa? Oleh perusahaan. Perusahaannya bergerak di bisnis apa? Apakah bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut mix and match pada kondisi ekonomi sekarang? Nah, gitulah. Teman-teman mungkin pernah perhatikan dulu ada warung dulu waktu zaman-zaman Covid, beberapa waktu yang lalu ada Covid, ada banyak kafe-kafe. Sekarang ketika Covid-nya mulai minggir, kafe-kafenya juga musnah kan? Nah, itu contoh sederhana ketahanan sebuah industri terhadap potensi pasar yang ada. Nah, ini yang mesti kita pahami sebagai calon investor. Kita boleh maju bagaimana ngelihat kedalaman ekonomi Indonesia berikutnya. Boleh maju slide-nya? Teman-teman boleh lihat di layar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, hal lain untuk menjadi investor, teman-teman akhirnya mesti mengelola keterampilan baru. Apa keterampilan barunya? Mengurangi membuka Reels atau TikTok yang gak ada isinya. Pargoy, udahlah tinggalin lah ya. Yang lucu-lucu masih boleh lah gitu ya. Tapi yang joget-joget itu udahlah wassalam. Mesti geser informasi yang harus kalian gali. Kalian mesti belajar untuk menikmati informasi tentang GDP. GDP kita 4,94% untuk Q3 2023 agak jelek, tapi tidak jelek-jelek amat karena negara lain lebih buruk. Inflasi kita masih terkendali walaupun rupiah jungkir balik menghadapi dolar karena suku bunga The Fed naik. Hal-hal seperti ini yang mesti kalian mau temui. Karena pasar modal, saham itu adalah keterampilan mengelola informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan potensi tren ekonomi dan tekanan-tekanannya. Jadi informasi-informasi yang seperti yang ada di layar itu tak mau menjadi santapan hari-hari teman-teman. Jadi teman-teman tuh mesti belajar yang namanya merangkai azas praduga.
Sebutnya apa? Saya mencari bahasa yang gampang gitu. Merangkai informasi untuk mendapatkan konklusi. Ya sama seperti kalau teman-teman yang cowok senang sama cewek, yang cewek senang sama cowok, kan ada sinyal-sinyal kan? Nah, sinyal-sinyal itu yang mesti bisa dibaca. Sama seperti inilah kira-kira gambarannya. Jadi mau tak mau teman-teman mesti memahami data-data seperti ini adalah data-data yang menjadi keterampilan kalian untuk sukses investasi di pasar saham. Kita boleh lihat ke depan. Maju lagi silakan slide-nya. Nah, apa yang menarik berikutnya adalah teman-teman tidak hanya melihat data lokal. Slide-nya boleh maju. Teman-teman juga mesti memahami apa yang terjadi di luar sana. Apa yang sedang terjadi di luar sana, di luar negeri, secara global? Ada yang enggak? Yang hot sekarang apa yang hot? Yang hot adalah Timur Tengah. Yang hotnya mulai berkurang, tapi masih berlangsung, Rusia dikerjain Ukraina. Saya nyebutnya Rusia dikerjain Ukraina, bukan kebalikan ya. Gitu. Apalagi yang lagi hot, suku bunga. Nah, hal-hal seperti ini tadi yang pertama itu adalah data-data lokal Indonesia, sekarang data-data global. Data lokal, data global adalah investor kalau mau sukses. Orang-orang yang akan berinvestasi saham mau tak mau harus mengelola dua informasi ini. Kenapa? Data lokal Indonesia akan dipengaruhi oleh global. Apakah Indonesia bisa mempengaruhi global? Bisa. Tapi sebesar apa? Kan gitu pertanyaannya. Kita teman-teman bisa lihat, oh ada inflasi. Inflasi dipicu gara-gara apa? Minyak naik. Kenapa harga minyak naik? Ada krisis di Timur Tengah. Bukan krisis sih sebenarnya, penjajahan yang sedang marak. Kenapa minyak? Jadi gara-gara itu harga minyak naik. Kenapa? Ada risiko naik. Nah, konsekuensi logisnya apa kalau inflasi naik? Suku bunga akan naik. Kembali teman-teman ngelihat ke lokal. Bisnis apa di Indonesia sensitif suku bunga? Gitu tuh. Jadi investor itu ngelihatnya begitu tuh. Baru kalian mengambil keputusan. Jadi tidak boleh seperti yang biasa kita lakukan, nuduh dulu baru mikir. Tapi mikir dulu baru eksekusi. Itu ya. Jadi gambarannya informasi lokal tadi tentang kondisi ekonomi Indonesia secara makronya, kemudian bagaimana gambaran global yang terjadi itu juga mesti dipahami. Lebih lanjut, kita boleh maju slide berikutnya teman-teman. Saya belum sentuh sama sekali pasar modal nih. Key seperti ini, key ekonomi isu, ini adalah hal-hal yang mau tak mau menjadi sahabat teman-teman. So, ada konsekuensi logis menjadi investor saham yang harus kalian terima. Dan ini suka atau tidak terpaksa mesti ditelan oleh teman-teman sekalian. Apa itu? Jadi pinter. Menjadi investor saham, teman-teman otomatis jadi sedikit lebih cerdas atau banyak lebih cerdas dibandingkan mereka-mereka yang tidak ada berinvestasi di pasar saham. Kenapa? Karena bacaannya beda. Hal-hal seperti ini yang menjadi makanan teman-teman, dan itu mau tak mau harus kepo. Investor yang sukses adalah investor yang kepo secara positif, ya Bu Dewi. Jadi melihat apa yang menjadi tantangan 2023, key isunya apa. Tahun depan ada pemilu, sekarang yang menderita siapa? ASN. Kenapa? Kalau foto gayanya mingkem. Kayak Pak Muji, mingkem terpaksa kan. Terpaksa. Bu Dewi juga, nah Bu Dewi juga misalnya terpaksa mingkem. Nah sampai 14 Februari, hasil apa yang menderita? Tukang foto, mati gaya ada. Bisnisnya gimana ya? Tetap jalan kan gitu. Itu contoh. Pemilu apakah menjadi sebuah tantangan atau sebuah opportunity? Buat yang tidak punya ilmu, dia akan mengatakan itu tantangan. Buat yang punya ilmu, dia akan mengatakan this is opportunity. Jadi mau tak mau di pasar modal, teman-teman jadi investor saham tuh jadi cerdas, jadi pintar, akhirnya jadi punya ilmu. Berkat punya ilmu, mentalnya naik. Karena nanti di pasar saham kalau teman-teman sudah menjadi investor, ujian berikutnya itu bukan hanya sekedar memilih dan memilah perusahaan yang bagus dengan kondisi makro yang oke, tapi ketahanan mental juga. Kebetulan saya punya dirut dan direktur itu marketing juga awalnya Bu, sales juga semuanya. Direktur saya juga dari sales, direktur utama saya juga dari sales dulunya. Nah, jadilah direktur. Nah ini mentalnya diuji gitu kan. Seperti itu ya teman-teman. So
key challenge seperti ini mau tak mau Anda harus tahu. Nah, sekarang kita udah mulai senggol-senggol sedikit dengan perkembangan pasar modal. Bursa Efek Indonesia adalah salah satu SRO dan 3 self-regulatory organisasi atau organisasi-organisasi dalam industri pasar modal di Indonesia yang memiliki hak dan wewenang untuk membuat peraturan yang bersifat mengikat ke dalam maupun keluar. Itu ada 3. Ada Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa, saat ini satu-satunya. Kedua ada PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan ketiga ada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kami bertiga itu tidak berdiri tanpa dasar. Dasarnya apa? Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995. Khusus Bursa Efek itu dasarnya adalah Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 pasal 6. Jadi ada legal standing. Ini penting buat teman-teman mesti pahami. Kenapa? Banyak di antara kita yang handphonenya ternoda oleh slot atau gacor. Handphone siapa di sini yang ternoda sama slot dengan gacor? Ada nggak? Kalau handphonenya ternoda sama slot dengan gacor, saya cuma bisa mengatakan terima kasih telah turut mensukseskan merusak anak bangsa. Karena slot menurut Baris Krim itu adalah judi. Jadi teman-teman kalau ada yang mendownload slot, Anda telah ikut merusak anak bangsa. Jadi kalau nggak mau dibilang perusak anak bangsa, unload lah, delete lah. Nah, Bursa Efek Indonesia saat ini ada 90 anggota bursa, salah satunya PT Pintraku Sekuritas. Kemudian jumlah perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sampai dengan Oktober 2023 ada 858 perusahaan, namun per hari ini sudah 901 perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan bisa teman-teman miliki sebagai sarana investasi. Jadi ada sebanyak itu. Kemudian yang menarik adalah jumlah investor. Jumlah investor di pasar modal kita ada 11,9 juta per kemarin, dengan 5 juta diantaranya adalah investor saham. Apa yang menarik dengan jumlah investor yang baru 5 juta itu, ternyata kinerja Bursa Efek Indonesia selama mulai dari berdiri PT Bursa Efek Indonesia tahun 92 sampai dengan sekarang itu terus menerus konsisten menunjukkan pertumbuhan. Bahkan pada saat Covid itu malah menunjukkan pertumbuhan yang lebih optimal. Dan tadi yang sampaikan oleh Bu Dewi, 50%-nya adalah usia muda. Artinya apa? Artinya masa depan pasar modal Indonesia sangat luas sekali. Buat teman-teman yang hari ini mengikuti seminar, mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan tersendiri buat teman-teman agar menjadi investor. Kenapa? Sekarang saja jumlah seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia nilainya lebih dari 10.000 triliun dengan investor saham baru 5 jutaan. Dan itu baru 1,81% dari total penduduk Indonesia. Teman-teman bayangkan saja seandainya 5 tahun ke depan jumlah investor saham di Indonesia posisinya adalah 10% dari total penduduk Indonesia. Bisa dibayangkan seperti apa harga-harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ilmunya sederhana, supply demand. Udah, simple saja. Makin banyak yang beraktivitas sebagai investor, permintaan terhadap saham-saham yang datang dari perusahaan-perusahaan yang bisnisnya abadi dengan keuangan atau operasional yang sehat itu akan kencang sekali. Dampaknya harga sahamnya akan mengalami apresiasi yang tak terbayangkan. Contoh sederhana, teman-teman tahu Prayogo Pangestu? Ada yang baca nggak berita tentang beliau? Hari-hari terakhir ini beliau jadi orang terkaya di Indonesia menggantikan Hartono Bersaudara. Hartono Bersaudara itu pemilik Gudang Garam dan BCA. Prayogo Pangestu jadi kaya gara-gara sahamnya. Bisnisnya kemudian ada sahamnya. Perusahaannya go public, listing di bursa, salah satunya adalah perusahaan Renewable Resources, perusahaan pengolah limbah untuk menjadi energi. Buat orang banyak perusahaan pengolah limbah di Indonesia itu adalah hal yang baru. Dan Indonesia adalah negara yang menghasilkan limbah cukup gila-gilaan. Buktinya tuh ada tuh pantai terkotor, salah satu pantai terkotor di dunia ada di Indonesia kan. Yang sampahnya gila-gilaan. Nah, karena dipandang ini adalah sebuah bisnis yang memiliki masa depan yang ceria dengan potensi pendapatan yang unlimited dan pertumbuhan bisnis yang luar biasa, sepanjang Indonesia masih ada orang,
harga sahamnya waktu IPO 400 perak, dalam waktu sebulan harga sahamnya udah 5.000. Bayangin kalau teman-teman punya saham tersebut, dalam 1 bulan kaya raya mendadak. Pertanyaan berikutnya, udah siap kaya belum? Itu dia. So, untuk produk-produk sendiri di Bursa Efek Indonesia itu udah banyak banget. Ada saham, ada 898 saham dari 898 perusahaan publik. Ada yang namanya Exchange Trade Fund, reksadana dapat diperdagangkan. Ada namanya EBA, efek beragun aset. Ada yang namanya DIRE, dana investasi real estate. Ada namanya infrastruktur investment fund. Ada namanya futures, kita punya futures juga. Namanya struktur waran atau struktur waran itu sendiri. Kita punya cost dari Patip. Jadi ada banyak pilihan produk yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini penting buat teman-teman pahami, setiap produk pasar modal yang ada di Bursa Efek Indonesia sudah pasti produk pasar modal yang terawasi oleh OJK. Tapi tidak berarti semua produk pasar modal yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu produk pasar modal. Ada juga produk pasar modal tidak ada di Bursa Efek Indonesia dan belum tentu juga diawasi oleh OJK. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kalau mau teman-teman mau aman, makanya penting berinvestasilah pada sarana investasi yang memiliki legalitas hukum yang kuat. Jadi kan banyak tuh yang nawar-nawarin investasi tuh, ada yang beli kripto gitu kan. Nah, saya nggak tahu kripto legalitasnya di mana. Oke, kita boleh maju teman-teman, boleh lihat perkembangan pasar modal di Indonesia dari tahun 2013. Dari tahun 2013 sampai 2023, 10 tahun. Teman-teman 2010 tahun yang lalu masih SMP bukan? SD SMP ya. Pasang surut gak hidupnya? Pasang surut kan? Pasar modal juga pasang surut kan? Tapi apa yang kesamaan Anda dengan kinerja saham-saham di bursa? Sama-sama tumbuh, membesar kan? Kuliah sama tuh. Ketika menuju besar, menuju kuliah, apakah langsung mulus? Enggak. Ada yang sempat nggak naik kelas? Ada. Ada yang ulangannya sempat hair? Ada. Sama performanya. Itulah gambaran ekonomi, turun naik. Tapi ada satu yang menarik, bahwa dalam kondisi tekanan ekonomi Indonesia itu pertumbuhannya luar biasa. Tetap bahkan di tengah-tengah Covid, investor itu meyakini bahwa ekonomi Indonesia akan terus berlari kencang setelah Covid. IHSG, indeks harga saham gabungan atau harga rata-rata seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu mencapai tertingginya dalam sejarah Bursa Efek Indonesia justru pada saat lagi Covid-Covid-nya. Tapi kenapa jadinya nggak naik? Ya gara-gara ada Ukraina dan penjajahan Israel. Ekonomi jadi slow. Itu makro. Kemudian ada pertempuran tak kasat mata antara China dengan Amerika. Pertempuran perdagangan itu juga yang membuat ekonomi menjadi agak slow seperti itu. Ini gambaran. Jadi jadi kalau buat teman-teman nanti jadi investor, Anda akan menemukan fluktuasi harga saham. Fluktuasi harga saham itu adalah hal yang normal. Jangan khawatir. Banyak khawatir bahwa Pak, saya takut jadi investor, kenapa harga saham naik turun? Gak usah pusing, kalian kuliah aja naik turun kan di kampus. Kalau lantai 6 turun lantai berapa, naik lagi ke atas, bengek kan, padahal tiap hari hidup-hidup aja kan, sama jadilah. Justru buat yang punya ilmu, fluktuasi harga adalah opportunity. Yang buat punya ilmu, fluktuasi harga itu nggak ada masalah, no matter. Karena yang saya beli bukan harga, yang saya beli perusahaan masa depan, kan gitu ya. Teman-teman boleh lihat di slide berikutnya, ini ada perbandingan kinerja saja antara Bursa Efek Indonesia dengan global. So far untuk tahun 2023 kita masih pasang surut. Kalau kita lihat imbasnya negatif. Apakah itu jelek? Justru buat yang baru mulai, kondisi lagi negatif, itu adalah opportunity. Kenapa ada opportunity? Karena yang beraktivitas di pasar modal Indonesia, khususnya di pasar saham Indonesia, itu tidak hanya lokal, tapi ada asing. Orang asing itu investasi di kita itu bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun, tapi paketan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dia nyimpen saham itu.
Kalau dia keluar sekarang itu bukan berarti dia rugi, tapi udah mantep untungnya buat nutupin rugi yang di sana. Saya ingat tahun 2008 banyak asing terpaksa jualan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, padahal lagi bagus-bagusnya kita. Kenapa? Karena mereka harus menutupi kerugian di Amerika gara-gara subprime mortgage. Terpaksa dia jual asetnya yang bagus-bagus di Indonesia, yang untungnya udah maksimal, belum maksimal sih menurut mereka, tapi udah gede banget untuk menutupi rugian di sana. Itu salah satu yang terjadi. Nah, sama waktu Covid kemarin juga begitu, cuman rugi asing. Mereka jualan, lokal beli. Mereka ketika masuk lagi, ya lokal udah happy. Makanya waktu Covid kemarin koreksinya cuma hitungan bulan. Yang beli pada saat koreksi rendah pada saat Covid kemarin di Indonesia di bursa saham kita dapat untungnya gila-gilaan di akhir tahun. Jadi nggak sampai 1 tahun udah senyum-senyum lebar semua. Nah, itu. Jadi yang penting ada ilmunya. Nah, teman-teman boleh lihat lagi berikutnya itu tentang sektoral. Nah, sektoral ini akan menjadi guidance buat teman-teman sebagai investor. Kenapa? Setiap dari kita itu berhak punya kesempatan menjadi investor, berhak menjadi sejahtera dari saham. Tapi pilihan saham untuk menjadi saran investasi itu dikembalikan kepada masing-masing punya knowledge. Jadi teman-teman kan punya pengetahuan tuh ya, teman-teman punya pemahaman tersendiri terhadap sebuah kondisi. Nah, pilihan sahamnya itu tidak akan bisa sama dengan sesama kita. Mungkin bisa 1-2, tapi bisa jadi tetap ada perbedaan pandangan. Jadi penting untuk menjadi investor adalah punya prinsip. Jadi kalau teman-teman nggak punya prinsip, repot. Anda tidak akan sukses jadi investor. Tapi kalau teman-teman punya prinsip bahwa saya tidak sanggup miskin, saya nggak kuat nggak punya duit, saya nggak siap melarat, berarti saya maunya kaya. Nah, itu prinsipnya kan. Jadi kalau mau sukses jadi investor, prinsipnya mesti begitu. Saya mau terhindar dari melarat, kan gitu dong. Saya mau kaya. Nah, udah prinsipnya seperti itu. Artinya nanti ya terserah kata orang. Karena kelemahan investor muda adalah FOMO salah satunya, fear of missing out. Nah, kadang-kadang suka begitu. Di sini ada yang suka pinjam online nggak? Jangan ya. Saya tidak rekomendasikan teman-teman pakai pinjol. Kenapa? Menurut data OJK, anak-anak muda usia 30 tahun ke bawah itu sudah cukup banyak tidak bisa mengajukan kredit perumahan gara-gara pinjol. Jadi nggak usah mikir ganti handphone terbaru untuk nampak hebat. Handphone saya mereknya Honor, dan saya nggak peduli gitu. Saya sering diledekin teman-teman saya pakai iPhone gitu kan, gini-gini. Saya bilang, kalian tahu nggak? Menurut Harvard Research, yang pakai iPhone dibandingkan yang pakai Android, tabungannya mengenaskan yang pakai iPhone mendekati 0. Nggak percaya? Ada nggak yang dengar? Kalian pernah dengar? Ada yang mau jual ginjal buat beli Android terbaru? Nggak ada. Yang mau jual ginjal buat beli iPhone baru? Ada. Ada kan beritanya? Tuh. Jadi kalau yang ada pakai iPhone ya selamat. Nanti kalau dicek tabungannya, kalau mendekati 0 mohon maaf. Yang pakai Android rata-rata mendekati 100. Bukan promosi, bukan. Kita bicara realitas. So, teman-teman lihat nih, ada cyclical business. Cyclical business adalah guidance buat teman-teman. Setiap dari kita punya knowledge masing-masing. Jadi investor itu adalah kemerdekaan dalam memilih aset untuk menjadi kaya. Perusahaan apa yang cocok untuk saya, itulah yang cocok buat Anda. Nggak bisa dipaksain, kecuali nalarnya masuk. Nah, monggo. Dari sini bisa jadi guidance patokan. Oh, kalau saya sampai investasi pada sebuah saham, ternyata kinerjanya lebih buruk daripada sektornya, maka saya berinvestasi pada perusahaan yang salah. Tetapi kalau saya berinvestasi pada perusahaan yang ternyata kinerjanya sama dengan sektornya, berarti saya masuk pada perusahaan yang biasa saja. B aja. Tapi kalau saya berinvestasi pada saham yang perusahaannya kinerjanya lebih baik harganya dibandingkan sektornya, maka saya masuk ke salah satu yang terbaik. Jadi tugas sebagai investor adalah mencari performa perusahaan yang paling solid dibandingkan dengan sektornya. Itu kerjaannya. Jadi itu ilmu-ilmu bangku kuliah semua. Oke teman-teman boleh maju ke berikutnya. Ini cuma gambaran saja ya.
terhadap kinerja bursa global, ternyata bursa efek Indonesia masih oke-oke aja tuh. Opportunity-nya luas banget, bahkan market cap kita terbaik di ASEAN dan opportunity untuk tumbuhnya luar biasa. Nah, mungkin bisa lihat di slide berikutnya. Di layar ada banyak perusahaan yang ternyata perusahaan-perusahaan tersebut kalau teman-teman perhatikan itu akrab dengan teman-teman. Sangat akrab sama kalian. Bahkan hidup kalian dibuat nyaman oleh produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Contoh sederhana, saya tunjuk timah. Ada timah kan? Di layar. Teman-teman ngerasa nggak pakai timah setiap hari? Ada yang bisa bantu saya? Teman-teman ngerasa nggak ada yang pakai timah setiap hari? Menggunakan produk timah yang setiap hari, ngerasa nggak? Nggak ngerasa. Oke, teman-teman pakai HP ya kan? Nah, kalau HP-nya sudah bosen, pecahin. Kalau HP-nya sudah bosen, pecahin. Di dalamnya ada motherboard. Di motherboardnya itu ada alur listrik. Alur listrik itu adalah timah. Yang ngasilin PT Timah. iPhone itu menggunakan timah dari PT Timah. Mayoritas produk dia menggunakan timah dari PT Timah. Produk-produk handphone Cina itu pakai timah dari PT Timah. Karena PT Timah itu adalah pemasok 60% timah dunia. Nggak terasa kan? Tiap hari ketemu pegang HP, ternyata Anda menggunakan produk PT Timah. Nggak terasa tuh. Apalagi yang kira-kira teman-teman akrab dengan perusahaan yang ada di sini, produk yang Anda gunakan tiap hari. Ada yang pakai BCA. Nah, yang pakai BCA kan apalagi kalau tiap hari ada belanja online atau terima jualan dari online-nya. Wah, bahagia kan? Kling-kling duit masuk. Akrab gak? Tanpa terasa perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan publik ini telah membuat hidup kita nyaman. Namun perlu kita pahami, apakah perusahaan-perusahaan publik ini merupakan perusahaan yang berada di bisnis yang abadi atau tidak? Itu satu. Kedua, kalaupun dia berada dalam bisnis yang abadi, kira-kira kesehatan keuangannya bagus atau tidak? Jadi dua itu standarnya untuk mencari saham yang bagus. Jadi gampang ya. KFC sempat rugi loh pas Covid kemarin. Itu rekor. Pertama kali dia ngerasain rugi. KFC itu pertama kali ngerasain rugi itu justru pada saat Covid. Waktu flu burung beberapa tahun yang lalu, nggak tahu saya teman-teman udah lahir belum ya, flu burung. Dulu pernah H1N1 itu cukup menggemparkan. KFC malah panen. Untung flu burung, ayam itu benar-benar bermasalah gitu. Jadi kalau kita makan ayam itu ikut-ikutan flu. Nah, KFC enggak, malah mencetak untung. Tapi pas Covid kemarin babak belur gara-gara larangan makan di tempat. Dan ya orang akhirnya nahan kan, itu terasa. Tapi sekarang udah so far sudah balik lagi normal. Itu contoh. Baik, lanjut. Tadi adalah pilihan berinvestasi di pasar modal khusus di saham melalui perusahaan-perusahaan yang sahamnya sudah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Itu pilihan. Pilihan kedua, teman-teman bisa memanfaatkan namanya pasar perdana. Pasar perdana sekarang itu sudah sangat dimudahkan untuk seluruh lapisan masyarakat yang mau berinvestasi pada perusahaan yang baru pertama kali menawarkan sahamnya ke masyarakat. Namanya EIPO, Electronic Indonesian Public Offering. Dulu saya punya klien spesialis beli saham perdana. Zaman saya masih awal-awal karir, setahun itu perusahaan publik baru itu jumlahnya paling setahun paling top 24 perusahaan, paling top. Dia setahun cuma kejar 6 perusahaan saja. Spesialis, jadi dia memang spesialis pembeli saham perdana. Kenapa? Ternyata sederhana aja berpikirnya. Menurut catatan dia, dari 24 perusahaan publik baru yang menawarkan sahamnya ke masyarakat, 80% diantaranya membukukan kenaikan harga yang signifikan lebih dari 100% dalam kurun waktu 3 bulan ke bawah. Itu riset dia, itu nasabah saya dulu, namanya Pak Chandra. Saya juga kaget, oh gila benar juga saya bilang. Sekarang dengan EIPO, Bursa Efek Indonesia tahun ini sudah membukukan lebih dari 60 perusahaan baru
yang menawarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. 60. Bayangin kalau teman-teman memang pusing lihat saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, pengen cari duit, saya cari duit dari yang IPO aja deh. Anda bisa manfaatkan IPO dan tidak perlu buka rekening efek banyak-banyak, cukup melalui galeri investasi Bina Dharma, yaitu di Pintraku. Itu bisa ikut IPO dan beli saham-saham perdana. Terakhir yang barusan listing dari Sumatera Selatan itu PT Pulau Subur Tbk, tetangga. Tahu sekawan Kontrino nggak? Itu tetangga teman-teman tuh di sana tuh. Di bawahnya ada PT Pulau Subur Tbk, itu baru listing dari Sumatera Selatan. Jadi perusahaan publik. Sebelumnya sudah ada Ginting Jaya Energi, sudah ada U5 Nitra. Nah, mereka bisa manfaatkan ini. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dari IPO. Dan ini adalah salah satu pilihan investasi yang menarik dengan memanfaatkan pasar perdana. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini yang berikutnya adalah bagaimana lokal bisa berbahagia di pasar saham Indonesia. 54% warga Indonesia, 54% dari 5 juta investor itu adalah lokal, warlock, yang menguasai saham-saham yang sehat, perusahaannya sehat. Ini ukurannya perusahaan-perusahaan sehat ya. Jadi kalau sekitar 10.000 total seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia kan ada 10.294 triliun kalau saya nggak salah. Ingat, maka lebih dari 60%-nya atau 6.000 triliunnya datang dari perusahaan-perusahaan yang bisnisnya sehat. Nah, 6.000 triliun tersebut 56%-nya dikuasai lokal. Nah, apa artinya? Artinya kalau Anda cinta rupiah dan mau bikin rupiah stabil, pegang saham, tunggu dividennya nggak perlu dikonversi jadi dolar, tetap jadi rupiah. Jadi mata uang kita tetap kuat. Nah, gitu. Kalau untuk trading, untuk dagang jangan ditanya, warlock top. Nah, berikutnya teman-teman yang ingin mempertahankan akidahnya tetap bagus dalam investasi, Anda bisa melirik syariah. Di Bursa Efek Indonesia, 62% saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia masuk kategori syariah. Syariah gitu ya. Artinya kalau yang sempat meragukan, Pak investasi di saham itu halal enggak? Tuh buktinya ada syariah. Bahkan 62% diantaranya masuk kategori syariah. Karena pengertian syariah itu simpel sekali, ada 3 syaratnya. Kinerjanya juga solid. Kalau teman-teman memikirkan bahwa Pak sebuah perusahaan itu bisa dikatakan bagus atau enggak, gimana ya? Lihat saja saham-saham syariah. Saham-saham syariah itu kategorinya adalah punya utang tidak lebih dari 40% atas modal sendiri. Artinya punya cash kuat, arus kasnya kuat, utangnya kecil, gitu ya. Nah itu. Jadi ini adalah gambaran syariahnya. Jadi teman-teman juga bisa manfaatkan dengan baik. Lanjut, nah ini dia tadi disampaikan oleh Bu Dewi, saya coba dalamin. Apa yang menarik teman-teman? Yang menarik adalah investornya masih timpang antara laki-laki dengan perempuan. Saya nggak mengerti, banyaklah laki-laki, padahal yang hadir hari ini banyaklah perempuan. Jadi saya pengen bikin riset sendiri, atau mudah-mudahan dari galeri investasi Bina Dharma bikin riset mengapa kaum perempuan lebih memilih emas daripada saham. Itu aja komparasinya ya. Apakah emas bisa dipakai? Laki-laki nggak boleh pakai emas? Mungkin itu. Padahal kalau bicara investasi, maka itu bicara kesetiaan, quote to quote. Karena kalau teman-teman mau investasi, yang dibeli itu bukan harga, bukan kertas, bukan surat. Yang dibeli itu adalah perusahaan dengan bisnisnya, pendapatan dan kekayaannya. Itu yang dibeli sebagai investasi. Artinya dibutuhkan apa? Kesetiaan untuk membuktikan perusahaan ini solid atau enggak. Itu aja di problemnya. Kenapa sih masih banyak laki-laki? Padahal seharusnya perempuanlah yang menjadi rajanya pasar modal, khususnya pasar saham. Why? Simple. Perempuan otomatis begitu menjadi ibu rumah tangga, Anda menjadi direktur SDM dan keuangan plus operasional. Artinya duit yang ngatur Anda. Kepentingan investasi untuk anak-anak sekolah Anda. Kuliah tuh mahal loh. Jangan bilang kuliah murah. Gitu kan? Gimana ngakalinnya? Mesti ada aset backup. Salah satunya saham. Untuk apa? Untuk membiayai SPP atau biaya masuk
sekolahnya, masuk kuliahnya. Bayangkan kalau nanti kalian punya anak, satu masuk SD, satu masuk SMA, satu masuk kuliah di tahun yang sama. Ada cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor. Bengek? Itulah pentingnya punya aset yang terjangkau dari sekarang. Jadi mikirnya nggak sekarang, mikirnya nanti further, panjang ke sana. Kemudian yang menarik berikutnya apa? Usia. Tadi benar disampaikan oleh Ibu bahwa usianya itu muda. Artinya apa? Artinya masa depannya pasar modal, pasar saham itu gede banget ruangnya. Kalau teman-teman hari ini mulai jadi investor, tanpa Anda sadari 5 tahun ke depan, katakan jumlah investor naik 2 kali lipat jadi 10 juta. Bayangkan kinerja harga saham yang berasal dari perusahaan yang sehat, bisnis yang kuat, yang teman-teman miliki. Harganya bisa berapa kali lipat kalau dipegang dari sekarang. Tuh kan. Jadi kita tuh membayangkan, oke, gue punya aset banyak nih. Elon Musk saja, Elon Musk salah satu orang terkaya di dunia. Dia nggak punya rumah sendiri kok, karena nggak punya cash. Kekayaan dia dalam bentuk saham. Dia kalau baru dapat duit kalau apa? Kalau perusahaannya bagi dividen. Yang jadi masalah perusahaannya nggak dibuat bagi dividen sama dia. Jadi dia sendiri nggak punya duit. Duitnya duit dari gaji. Oke, itu ya gambaran tentang demografi investor. Nah teman-teman, selanjutnya adalah kami menawarkan kepada teman-teman sekalian itu untuk bangga menjadi investor. Kami punya slogan baru menggantikan yuk nabung saham yang sudah berapa tahun umurnya menjadi aku investor saham. Per 10 Agustus 2023 kami melahirkan slogan itu, kampanye itu kami tawarkan kepada Anda semua. Kenapa? Karena menjadi investor itu adalah sebuah kebanggaan. Tidak mudah menjadi investor karena ada keterampilan. Diasahnya setiap saat. Investor tuh bukannya beli, enggak. Tapi ya Anda mesti mikir terus. Otomatis jadi pinter. Itu sebuah kebanggaan. Bangga menjadi investor walaupun cuma 1 lot. Tapi kalau dibelinya tiap minggu 1 lot, bayangkan dilakukan 5-10 tahun berturut-turut, kayak gitu ya. Nah itu yang kita tawarkan, bahwa adanya kebanggaan menjadi investor. Dan menjadi investor adalah pilihan profesi. Enggak lagi bicara tentang masalah keuangan. Jadi kalau ngomongin saham, investasi keuangan kamu di mana? Di saham. Enggak lagi seperti itu, udah jauh lebih luas. Pilihan hidup saya adalah investor. Kenapa? Karena investor adalah profesi. Menjadi investor saya kebal. Kebal dari apa? Kebal dari pecatan. Anda tidak bisa dipecat. Jadi direktur bisa dipecat, tapi jadi investor saham sebuah perusahaan nggak bisa dipecat. Enak kan? Nah. Yang bisa mecat siapa? Diri sendiri. Caranya gimana? Jual sahamnya, udah kan gitu. Itu satu. Kedua, ini adalah profesi yang tidak mengenal pensiun. Kapanpun bisa dilakukan sepanjang kita senang duit. Kalau nggak senang duit lagi berhenti. Tapi kalau masih senang duit, lajulah. Kebetulan saya Muslim ya. Muslim itu kan diajarkan kaya raya kan? Benar nggak? Supaya apa? Supaya tangan di atas kan? Supaya tangan di atas artinya sedekah mulu kan? Nah, dengan jadi investor bisa kaya raya, bisa sedekah terus. Apa yang sebenarnya Anda sedang lakukan? Yang kita sedang lakukan adalah lagi booking surga, satu kapling. Nggak tahu amal yang sebelah mana yang dapat ridho, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya duitnya dikit, amalnya dikit, mesti banyak senyum kan akhirnya kan, senyum terus kayak orang gila kan, supaya sedekah. Tapi kalau banyak duit, kalian bisa sedekahnya gila-gilaan kan, tinggal pilih aja, ntar sama Allah dipilih. Oke, yang sebelah situ oke nih gua ridho, dapat koplingan lo. Tapi sebelum masuk ke sini rebus dulu ya. Itu ya. Jadi ini kita bicara logika. So, aku investor saham, kami tawarkan kepada Anda untuk menjadi sebuah kebanggaan, untuk jadi profesi dan untuk menjadi pilihan hidup di masa mendatang.
Anak-anak muda zaman sekarang itu kan lebih suka berada dalam sebuah pekerjaan yang tidak diikat ruang dan waktu, tapi menghasilkan sesuatu. Investor nggak ada ruang, nggak ada waktu, nggak ada batasan umur, kan tidak mengenal siapa Anda. Siapapun boleh, tidak perlu ada latar belakang warna biru darahnya atau warna hijau darahnya, saya nggak ngerti. Tuh, jadi general. Nah, gimana caranya supaya bisa menjadi investor yang sukses, yang bangga? Bursa Efek Indonesia menyediakan sebuah tips dan trik yang menarik yang disebut dengan 3P. Paham, punya, pantau. Di slide berikutnya teman-teman. Ada di slide berikutnya. Nah, 3P ini adalah sebuah konsep yang kita bangun supaya teman-teman yang menjadi investor bisa bangga dan bisa sukses. Namanya paham, punya, pantau. Artinya apa? Mesti paham saham itu apa, gitu kan. Jadi tinggal googling aja. Kalau googlingnya cari-cari yang resmi, websitenya Bursa Efek Indonesia atau OJK. Jangan buka di Instagram. Dia juga ngopi dari sana, cari yang resmi dulu. Yang resminya ada di websitenya Bursa Efek Indonesia dan di OJK. Satu lagi yang paling resmi apa? Ada di Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995. Cari terminologinya dulu teman-teman supaya paham. Setelah itu karena paham maka teman-teman akan tahu risikonya. Investasi pasti mengandung risiko. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan risiko? Kan gitu. Risiko adalah segala sesuatu yang disebabkan karena ketidaktahuan. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong Warren Buffett. Warren Buffett adalah investor sukses di dunia. Yang kekayaannya membuat dia jadi orang kaya nomor 5 di dunia sekarang, semuanya datang dari saham. Beberapa tahun yang lalu sempat jadi orang terkaya di dunia nomor 1. Yang kekayaannya datang dari saham. Dan hebatnya lagi, beliau orang biasa-biasa. Artinya tidak punya IQ yang luar biasa seperti Einstein, tidak pula berasal dari orang keluarga kaya, enggak, dari keluarga pekerja. Itu bisa ditiru. Nah, konsep. Jadi mesti tahu tuh. Oh, paham. Habis itu ya punya. Nah, punyanya tuh gimana caranya? Ada metodenya. Namanya money management, boleh. Itu semua di bangku kuliah loh. Ada namanya cost averaging dollar, boleh. Ada namanya tidak direkomendasikan tapi ada juga dilakukan one shot basket, boleh. One shot basket itu duitnya ada 10.000, 10.000 nya dibenemin sekaligus. Nah itu tuh. Nah itu asli bener-bener dibenemin pasrah. Itu ada tapi tidak direkomendasikan. Itu boleh dan strategi-strategi berikutnya. Jadi silakan. Terakhir untuk sukses sebagai investor adalah pantau teman-teman. Sama seperti kita kuliah, proses perkuliahan kita pantau dengan cara apa? Teman-teman memantau kuliah teman-teman itu dengan cara apa? Bukan, IPK tuh result. Ada proses pantau. Tahu nggak yang namanya mid semester? Tahu kan yang namanya semesteran? Itulah cara teman-teman mengukur proses perkuliahan teman-teman. Apakah teman-teman mampu mengatasi tantangan yang diberikan di mid semester dan di semesteran atau di kuis? Itu cara alat ukurnya. Jadi alat pantau kita dalam proses belajar itu ujian. Resultnya IPK. Kalau di saham kita pantau informasinya, kita pantau corporate actionnya, resultnya apa? Nilai investasi. Kalau dia mampu mengalahkan sektornya, Anda di jalur yang benar. Kalau mampu lebih tumbuh lagi nilainya, berarti bikin kita kaya, Anda di jalan yang benar. Itu resultnya. Jadi konsepnya seperti itu. Paham itu wajib, punya itu harus, pantau itu mesti dilaksanakan. Jadi 3 paket ini nggak bisa lupa. Nah, kita punya alat untuk bisa membantu teman-teman belajar tentang saham itu lebih mudah dan simple menggunakan data yang real time asli dan itu update, namanya IDX Mobile. Itu bisa di-download, yang pakai iPhone downloadnya di App Store, yang pakai Android downloadnya di Play Store. Cari aja namanya IDX Mobile. Pilihannya ada 2, gratis sama berbayar. Ambil saja yang gratis dulu. Bedanya dengan berbayar cuman 2 kok bedanya. Pertama tentang map hit, satu lagi tentang apa saya lupa. Tapi dua-duanya yang gratis teman-teman bisa belajar trading. Bisa belajar beli jual saham.
Saya suka bingung kenapa iklannya dibuat jual beli saham, di mana-mana beli dulu baru jual. Nggak ada ceritanya jual dulu baru beli kan, emang lu mau jual barang siapa gitu. Nah ya, itu namanya IDX Mobile, boleh teman-teman pergunakan untuk melengkapi 3P. Selanjutnya kita bicara tentang perbandingan ya teman-teman. Bisa dilihat slide berikutnya, saya dikit lagi nih Bu. Boleh maju slide-nya. Teman-teman harus mampu membedakan kendaraan investasi. Ada kendaraan investasi yang masuk ranah OJK, ada yang tidak masuk ranah OJK. Saham obligasi itu adalah mekanisme penghimpunan dana publik yang dilakukan oleh sebuah institusi, yaitu perseroan atau negara kalau obligasi. Nah, kalau negara izinnya bukan OJK, langsung saja dia dari Kemenq. Tapi kalau perusahaan wajib melalui OJK. Dia mesti pahami nih, oh kalau saya beli saham berarti dia terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh OJK. Berarti ranah pengawasnya adalah OJK. Tapi kalau saya beli kripto, di mana? Saat ini masih di bawah Bapepti. Kalau saya beli saham, berarti saya membeli perusahaan yang terdiri dari asetnya plus potensi pendapatannya yang menimbulkan hak klaim bagi saya selaku pemilik saham. Tapi kalau saya beli kripto, apa yang saya beli? Saya nggak tahu. Ya, karena nggak terdaftar di kami. Gitu. Jadi mesti paham nih teman-teman. Jadi mesti mampu membedakan pilihan-pilihannya, termasuk siapa-siapa yang menjadi pelaksana perdagangan hari-hari. Kalau di saham, teman-teman akan ketemu sekuritas, seperti tepatnya Mas Buja, PT Pitraco Sekuritas. Datangnya ada di mana? Ada di investasi. Nah, itu buat ke sana. Nah, itu teman-teman ya. Terakhir, penting untuk mengukur profil risiko dengan tingkat risiko. Teman-teman, kalau mau tahu siapa kalian, ya masuklah ke saham. Di situ kalian akan dapat mengukur bagaimana teman-teman menghargai uang dengan benar atau tidak. Selama ini kan kita mungkin lengah dengan uang, alhasil uang itu digunakan untuk beli yang aneh-aneh. Harusnya uang itu kan menjadi alat kerja, target, bukan tujuan. Kan mostly kan kita nyari uang buat tujuan ya. Tujuan kamu apa? Cari duit. Padahal kan tujuannya cari alat kerja supaya saya sejahtera. Kan duit kan, uang kan pada biasanya alat tukar. Nah di situ prinsip itu mesti dipahami. Risk adjusted adalah ukuran sederhana untuk mengukur profilnya, profil risiko teman-teman. Jadi kalau mau masuk ke saham, apakah saya cocok ke saham atau tidak? Untuk sementara belum ada yang bisa mengalahkan imbal hasil investasi saham. Emas sekalipun belum mampu mengalahkan imbal hasil investasi saham. Tanah belum bisa. Tanah mungkin bisa lebih mahal sekali, tapi likuiditasnya payah. Itu ya problemnya. Rumah mungkin bisa mengalahkan saham, tapi likuiditasnya payah. Saham, brand yang bikin Prayogo Pangestu jadi orang terkaya di dunia, itu mengalami kenaikan yang luar biasa hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Emas nggak bisa ngejar itu. So, risk adjusted return ini adalah salah satu media yang mesti teman-teman pahami supaya pilihan sesuai dengan karakter. Jangan sampai teman-teman yang orangnya penakut beli saham yang datang dari perusahaan kategori growth stock, dijamin tidurnya mendelik. Begitu juga sebaliknya, teman-teman yang orangnya agresif itu tidak terlihat dari penampilan loh. Belum tentu yang penampilannya metal itu bernyali. Bawa ke saham bisa jadi Rinto itu penakut. Ada ketemu yang anaknya tampangnya culun abis, tapi masuk ke saham dibilang ini duit pak, bengis. Ada, saya sering ketemu yang begitu. Jadi profil risiko itu di situ ketemunya. Jadi will be surprise teman-teman. Nah itu ya Bu, gambaran dari kami tentang pasar modal. Nanti mudah-mudahan pasti diskusi bisa lebih dalam. Demikian dari saya, terima kasih. Ya udah agak
Baik, terima kasih Bapak Hari, sharingnya tadi luar biasa, sangat menarik. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak Hari tadi menambah wawasan teman-teman semua bahwa pasar modal itu tuh seperti inilah gambarannya tadi. Tadi udah banyak sekali yang dipaparkan oleh Bapak Hari. Nanti silakan siapkan pertanyaan nanti ke Bapak Hari boleh, ke Bapak Pak Mas Buja juga boleh. Jadi untuk sesi yang kedua ini kita lanjutkan dulu ke teknisnya ya Pak ya. Nanti Mas Buja akan bicara tentang bagaimana sih teknisnya bermain pasar modal ini. Baik, kami persilakan untuk Mas Buja untuk menyampaikan sharingnya kepada teman-teman kami di Universitas Bina Dharma ini. Oke, silakan Mas. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Izin Pak Hari, Pak Muji untuk mulai ya. Saya mungkin berdiri aja ya, lebih enakan. Ya, mungkin langsung boleh slide selanjutnya. Next saja. Saya turun aja ya, biar deketan lebih enak. Boleh, next. Bisa? Selanjutnya. Gedein dulu zoom. Habis itu Oke, mungkin sekalian kita nunggu slide-nya. Masih ada yang bingung nggak tentang pasar modal? Masih nggak? Nggak apa-apa, jangan malu. Kita anggap aja lagi ngobrol santai aja. Masih ada yang nggak ngerti nggak tentang saham, tentang pasar modal? Masih banyak yang bingung? Oke, gambaran simpelnya sebenarnya pasar modal itu adalah tempat orang yang bertemu antara orang yang punya duit sama orang yang butuh duit. Itu gambaran simpelnya. Pernah ke pasar tradisional? Pernah kan? Apalagi yang cewek pasti rata-rata pernah ke pasar 16. Bener kan? Atau ada yang nggak pernah ke sana? Pernah kan? Kalian bawa apa dari rumah? Duit kan? Uang. Kesana nyari apa? Barang kan? Di pasar modal sama. Tapi bedanya kalau di pasar modal namanya ada yang nama saham, reksadana, obligasi seperti yang dijelasin tadi Pak Hari. Tapi nggak ada bentuk, udah SK Plus. Nanti semuanya akan by email untuk konfirmasinya. Itu bedanya. Dan kita nggak ketemu orangnya secara langsung. Itu konsep dari pasar modal. Bedanya dia udah online seperti itu. Nah, di pasar modal tadi udah dijelasin tuh. Ada namanya OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Tahu OJK? Udah pernah ke sana? Ada yang belum juga. Alhamdulillah udah pernah ke sana ya. Dalam kendala apa? Melapor apa? Wah, ini hebat nih, ikut seminar nih di OJK. Mungkin teman-teman selanjutnya boleh tuh ke sana, nanti kita ada kegiatan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan itu sebagai pengawas. Jadi kalau teman-teman nih, misalkan kita hari ini ikut seminar pasar modal kan, tujuannya apa? Tujuan kalian ikut seminar pasar modal itu apa? Harus tahu tujuan dong. Apa? Apa? Keuntungannya ikut seminar pasar modal itu apa? Ayo, udah kuliah dong, pasti punya tujuan dong kuliah. Kuliah tujuannya apa? Nah, ini banyak nggak tahu tujuan nih kuliah. Ya pasti. Apalagi menuntut ilmu? Kok ilmu dituntut? Mencari ilmu, menambah ilmu. Tujuan kita ikut seminar pasar modal untuk hari ini agar teman-teman ini paham dulu. Tadi kan udah dibilangin ada 3 tuh, paham, punya, sama pantau. Pertama kita paham, apa itu pasar modal, keuntungan di pasar modal itu apa, risikonya apa, produknya apa, nanti kita pelajarin. Udah mulai tertarik belum di pasar modal? Udah mulai belum? Yakin? Produknya apa aja, kenapa tertarik? Nah, bingung kan? Satu, tujuan kita hari ini seminar pasar modal agar paham nih
investasi di pasar modal itu bagaimana. Kedua, biar bisa bedain yang mana investasi yang legal sama ilegal. Itu yang paling penting, nanti kita bahas sedikit. Ketiga apa? Agar bisa kita manfaatkan. Kenapa? Memang sekarang udah banyak investor itu adalah anak-anak muda seperti kita. Seumuran lah, nggak beda jauh. Kakak juga baru lulus kok, berapa 5 tahun lah baru lulus. Kita bisa manfaatkan di situ untuk cari tambahan duit. Kenapa? Di pasar modal itu adalah cara mudah untuk cari uang. Kenapa cara mudah? Kita punya duit nih, kita investasikan di perusahaan itu. Nanti setiap tahun dia akan bagi dividen. Ketika perusahaannya untung, kita dapat bagian. Pertanyaan kakak, kita kerja nggak? Enggak. Kita hanya menanamkan uang kita di sana. Orang yang kerja, mudah nggak cari uang? Mudah. Itu pasar modal. Tapi jangan mudah ketipu ketika orang bilang cara cepat jadi kaya. Nah itu hati-hati tuh. Keempat apa? Di sini rata-rata anak apa? Akuntansi, manajemen, ekonomi ya rata-rata. Keempat apa? Kita bisa gunain ilmu yang udah kita pelajarin. Contoh, kalian udah belajar belum tentang rasio keuangan? Udah kan? Menurut kalian itu gunanya untuk apa? Memperhitungkan apa? Nah, ayo. Rasio keuangan itu digunakan untuk apa? Untuk menilai perusahaan itu bagus atau enggak. Dari mana? Ada namanya rasio profitabilitas. Untuk apa? Mengukur tingkat keuntungan. Ada solvabilitas, likuiditas, rentabilitas, sama aja. Aku juga pernah belajar. Di sini ilmu kita dipakai. Jadi jangan ketika tamat kuliah nanti hilang, tapi dipakai. Nah, di bawah OJK itu ada namanya Bursa Efek Indonesia, seperti contohnya dari Pak Harimulyo tadi udah jelasin, dia bisa dikatakan sebagai pengelola. Kalau di pasar itu sebagai pengawasnya OJK, Bursa Efek sebagai pengelola pasar. Di bawahnya ada beberapa perusahaan, salah satunya Perndahara Pedagang Efek atau Sekuritas. Kita sebagai agen-agen penjualnya nih. Jadi kalau teman-teman yang di sini mau investasi di pasar modal, itu tidak bisa langsung datang ke OJK. Tahu kan gedung OJK? Tahu? Nggak bisa langsung datang ke Bursa Efek. Tahu di mana Bursa Efek Indonesia? Kantor Blok Sumatera Selatan? Tahu? Nah, tuh tanya teman-temannya nih. Nanti kita coba-coba edukasi kapan-kapan di sana juga, sekalian kita belajar. Nanti ajak ya teman-temannya ya. Boleh next. Nah, Pintrako Sekuritas sebenarnya udah lama. Tadi Pak Hari udah bilang bahwa sekuritas di Indonesia itu ada 92, ada banyak sebenarnya. Salah satunya kita. Di mana Pintrako Sekuritas itu tahunnya berdiri tahun 99. Visi misi kita memang memberikan pendidikan dan pelayanan bagi masyarakat, terutama berkaitan dengan pasar modal. Boleh next. Kita juga punya banyak galeri, ada lebih dari 280 galeri, itu nggak kelihatan ya. Boleh next. Nah, apa itu galeri investasi? Salah satunya tadi udah diresmikan oleh Pak Muji untuk KSPM, galeri investasi Universitas Bina Dharma. Tahu nggak apa itu galeri investasi? Teman-teman yang baru bergabung tadi. Galeri investasi itu bukan hanya tempat kita belajar tentang pasar modal, tentang saham, enggak. Semuanya kita bisa belajar di sana. Tapi memang intinya kebanyakan kita pasti akan ngobrol tentang pasar modal. Jadi teman-teman yang tertarik untuk belajar tentang investasi, apalagi pasar modal, itu nanti bisa gabung di galeri investasi. Kenapa? Terutama anak ekonomi manajemen keuangan ya, atau akuntansi, itu kebanyakan ngambil datanya dari mana? Laporan keuangan. Ayo, semester berapa? Semester 1, wah masih jauh. 5 kan? 135. Yang 5 udah mikirin tuh. Mikirin apa? Proposal, skripsi, bener nggak? Penelitian kan? Itu datanya mau ngambil dari mana? Dari mana? Nah, bingung kan? Kalian bisa ngambil langsung ke perusahaan, atau cara yang paling mudah itu ke Bursa Efek. Itu Bursa Efek menyediakan data untuk sekarang mungkin kalau nggak salah 3 tahun. Itu bisa beli lebih panjang ke Teach Me. Kalian tidak perlu datang ke perusahaan-perusahaan, kalian bisa ambil data yang langsung di Bursa Efek. Seperti itu udah lebih mudah. Itulah kenapa enaknya
gabung di galeri investasi seperti itu. Oke, next. Nah, ini mungkin yang sedikit membuat pemikiran kalian lebih tertarik ke pasar modal. Ini salah satu alasan kakak dulu kenapa gabung ke galeri investasi. Kakak dulu juga kuliah, anak galeri loh. Kakak ketua KSPM tahun 2017-2018 di Muhammadiyah, samping, nggak jauh beda kok di Muhammadiyah. Alasan kenapa gabung di galeri investasi, karena dapat tugas, misalkan dari Pak Muji nih sebagai dosen, dia memberikan tugas perbandingan instrumen investasi. Sebenarnya ada banyak, tapi fokusnya lebih beberapa lah kayak gitu. Di depan ada contoh, ini tahun 2022, misalkan teman-teman punya uang 100.000. Yang pertama, obligasi. Tahu obligasi? Apa obligasi? Ayo, obligasi apa? Belum belajar ngitung obligasi ya? Itu semester 6 atau semester 5 ya, lupa. Obligasi itu surat utang. Tahu surat utang? Orang minjemin duitnya, dia akan bayar bunga. Tapi kalau istilahnya kalau di obligasi itu adalah kupon. Obligasi ini bisa diterbitkan oleh pemerintah atau namanya ORI kalau pernah dengar, ataupun oleh perusahaan. Tahun 2002 itu obligasi bunganya katakanlah 6%, itu 5,95 ya, katakan 6%. Kalau uang kalian 100.000, 6%-nya berapa? Bunganya dapat berapa? Wah, anak zaman sekarang bahaya nih, harus pakai kalkulator dulu nih kayaknya. 100.000 dari 6% berapa? 6.000 rupiah. Kalau uang kalian 100.000 rupiah, kalian setiap tahun akan dapat 6.000 rupiah cuma keuntungannya. Itu. Tapi kita juga harus paham nih, apa keuntungan sama kekurangan kalau kita investasi di obligasi. Keuntungan yang pertama apa? Lebih safe. Apalagi kalau obligasinya dari pemerintah. Karena yang nanggungin itu adalah pemerintah Republik Indonesia, itu ORI namanya. Itu enaknya. Terus bunganya flat, bayangin aja 6% setiap tahun tuh. Bayangin uang kalian cuma 100.000 nih, dapat 6.000 rupiah. Bayangin kalau punya uang 1M. Bayangin aja dulu, nggak apa-apa ngayal, gratis. Kalau punya uang 1M, berapa setiap tahun dapatnya? 6% dari 1 tahun, 1 miliar. Berapa? 60 juta. Nggak kerja loh, 60 juta setahun, siapa mau kasih? Itu belajar investasi enaknya. Kita udah mikir kayak, wah kalau punya uang sekian, ini bagusnya taruhnya di sini nih. Obligasi 6%, wah 60 juta nggak kerja, bayangin aja. Itu keuntungannya. Tapi kekurangannya apa? Ada kekurangan obligasi apa? Jangka waktunya lebih lama dibandingkan yang lain. Obligasi jangka waktunya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 30 tahun, lama. Kira-kira sabar nggak nunggu selama itu? Mau nggak nunggu? Rata-rata yang cewek kayak nggak mau deh nunggu lama, mau kepastian aja. Bener kan? Obligasi lama, itu risiko obligasi. Kedua ada namanya saham. Tahu saham? Saham itu kayak penyertaan modal atau pemilikan. Contoh misalkan kakak mau buat perusahaan bakso Bidadharma misalkan, butuh modal 10 juta, tapi kakak punya modal hanya 1 juta, otomatis kakak harus cari uang lagi kan, 9 juta lagi. Kakak datang ke kampus kalian, ngajak ini 9 orang, ayo siapa mau gabung di kakak, nanti kita bagi hasil keuntungan. Kalau untung, oh ternyata ada 9 nih, yaudah kita buat bakso lah istilahnya, jualan bakso. Pada tahun pertama untung 1 juta, berhubung modalnya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Menurut kalian 1 juta itu keuntungan hanya untuk kakak atau harus dibagikan? Dibagikan, itu namanya dividen. Kalian nggak kerja nih, kakak yang kerja, tapi ketika untung harus bagi. Itu keuntungan di saham. Kedua, ketika harganya udah naik, kita bisa jual. Misalkan kita investasi di harga 500 rupiah, 1.000. Kenapa harganya naik? Karena perusahaannya semakin bagus. Istilahnya kayak gini, pertama kita buka cabang di samping lah Bidadharma, buka baksonya, oh ternyata viral, rame, kita buka cabang lagi di Muhammadiyah, terus buka cabang. Menurut kalian ketika orang mau investasi ke kita, mau terima 1 juta atau di atasnya? Di atasnya dong, karena kita udah viral, udah terkenal. Itu namanya capital gain.
Jadi keuntungan di saham itu ada namanya dividen sama capital gain. Keuntungan di saham tadi 8,8%. Berarti kalau 100.000 berapa? 8.800, lebih gede dong. Tapi ingat, risiko di saham juga tinggi loh. Sesuai dengan keuntungan. Semakin tinggi keuntungan yang kita mau ambil, semakin besar risikonya. Kenapa? Risikonya di saham apa? Ada namanya capital loss. Misalkan perusahaan kita terus merugi, PR-nya sebentar. Pernah nggak sih ngelihat viral, habis itu tempatnya sepi? Pernah kan? Nah bayangin kalau perusahaan kita kayak gitu, sepi, nggak ada yang beli produk kita, otomatis omsetnya turun, lama-lama rugi. Karena beban operasional semakin gede, benar nggak? Harus bayar karyawan dan lain-lain. Menurut kalian mau nggak orang investasi ke kita 1 juta lagi? No, mungkin 500.000 aja ya. Itu yang terjadi, namanya capital loss. Kedua, apakah perusahaannya bisa bangkrut? Bisa, tetap bisa bangkrut. Ketiga, belum tentu sahamnya liquid, istilahnya susah diperjualbelikan, ada sedikit peminatnya, seperti itu. Nanti kita jelasin lagi. Terus yang ketiga, deposito. Tahu deposito? Ayo anak ekonomi, pernah masuk bank lihat papan bunga? Papan bunga, bukan papan bunga ucapan ya. Papan bunga di dalam bank, pernah? Itu berapa bunganya sekarang? Kalau dulu rata-rata 3%-an tahun 2022, kalau sekarang kisaran 4 kalau nggak salah. Karena kan suku bunga kita naik ya. Itu 3%. Bayangin kalau uang kalian 100.000 jadi berapa? Berapa? 100.000 dikali 3%. Astagfirullahaladzim, 3.000 rupiah. Ada nggak kelebihannya? Ada. Dia lebih safe, dia lebih flat dibandingkan dengan saham. Saham kan naik turun ya, tapi kan bisa untung banyak, rugi banyak juga. Kalau obligasi, deposito dia lebih flat. Kekurangannya apa? Sama sebenarnya, jangka waktu. Deposito tuh 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Mau nggak menunggu selama itu? 3 bulan aja belum tentu menunggu, apalagi yang sampai 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Keempat, emas. Tahu emas? Seharusnya yang cewek-cewek suka emas. Banyak kan simpanan emasnya? Bukan emas-emas. Banyak kan simpanan emasnya? Pasti banyak. Itu tahun 2022 2,48 atau 2,5% lah. 2,5% dikali 100.000 berapa? 2.500. Oke. Menurut kalian kelebihan emas itu apa? Betul, bisa dijual kapan saja. Paling buruk lah ya, ketika suatu ekonomi hancur, ekonomi itu istilahnya contoh lah, apa ya, Sri Lanka ya terakhir ya, Sri Lanka itu orang nggak lagi bayar pakai mata uang, tapi udah pakai emas, itu masih dihargai. Tapi si emas juga ada kelemahan. Apa? Kelemahannya emas itu apa? Kelemahan emas itu apa? Hah? Apa? Mudah hilang. Emas itu mudah hilang. Benar nggak? Coba aja kalian beli, mau simpen di mana? Misalkan beli nih segede ini, mau simpen di mana? Di rumah. Yakin di rumah? Di bawah kasur? Yakin? Sekarang banyak pencuri kepala hitam loh. Lah bener kan? Mau simpan di mana? Safety box. Tahu safety box? Tempat penyimpanan perlu biaya tambahan. Ayo, mau simpan di mana? Gak mungkin kan dikalungin di leher kemana-mana. Itu namanya toko emas berjalan. Itu emas, dia dapat 2,5%. Terakhir tabungan. Siapa yang punya tabungan tadi? Banyak yang bilang tabungan. Punya kan tabungan? Oke. Menurut kalian tabungan itu investasi atau bukan? Enggak apa-apa, semangat dikit dong. Tabungan itu investasi atau bukan? Yang bilang investasi siapa? Lah kok hilang suaranya? 1, 2 orang, 3, 4, 5. Yang bilang bukan investasi siapa? Lah hilang nggak? 1, 2 orang cuma. Yang bilang bukan investasi itu siapa? Kenapa tabungan itu bukan investasi? Nah, ayo,
Misalkan uang kalian 100.000 itu kemarin kisarannya 0,85% atau 1 tahunnya dapat katakanlah 850 rupiah, katakanlah. Kenapa emas bukan tabungan dikatakan investasi? Kalian pernah ngecek mutasi? Pernah ngecek mutasi? Menurut kalian besarlah dapat bunga per bulan atau biaya admin? Yakin? Bunganya berapa dapat? Siapa pernah ngecek? Kalau 10 jutaan tuh mungkin dapat paling banyak 1.000 lah, paling gede. Biaya adminnya berapa per bulan? Mandiri berapa mandiri? Ayo, siapa yang mau mandiri? Pernah ngecek nggak berapa biaya admin? Berapa? 7.500. 2.500. Yakin 2.500? BRI, siapa yang bagi BRI? Berapa? Biaya admin per bulan berapa? Berapa? 6.500. Ada. Berapa? Ada yang pakai bank BCA? BCA itu ada yang sampai 50.000 loh biaya adminnya. Bayangin, kalau kalian katakanlah 10.000 lah, nggak usah gede-gede lah. Atau BRI itu 6.500 kalau nggak salah, atau 5.000 lupa. 6.500 kan? Bayangin aja, uang kalian 1 juta, dapat cuma 850 perak. Tapi dikurangi 6.500, itu untung atau rugi? Rugi kan? Konsep investasi adalah untung. Itu konsep investasi. Jadi menambah atau meningkatkan nilai aset kekayaan kalian. Kalau uang kalian berkurang, itu bukan namanya investasi. Itu yang harus kalian pahami. Jadi sekarang udah tahu kan? Menabung itu bukan investasi. Kenapa? Ya uang kalian berkurang, bayangin aja. Uang kalian 1 juta taruh di bank. Coba cek 1 tahun yang akan datang, berapa harga nominalnya? Berkurang atau bertambah? Pasti berkurang. Seperti itu. Jadi kalau ditanyain investasi atau bukan tabungan, bukan. Tapi kelebihannya apa? Kalau mau tarik cepat, itu kelebihannya. Tapi kalau dikatakan investasi, no, bukan. Udah paham kan? Kenapa enaknya belajar tentang investasi? Jadi bisa bayangin nih, kalau punya uang 1M, kalau taruhnya di obligasi, dapat 60 juta sebulan. Wah gila, setahun. Lumayan 60 juta setahun. Punya 10M, 600 juta dapat. Gak ngapa-ngapain loh, bunganya aja. Tapi kalau punya 1M taruh di deposito, cuma dapat 30 juta. Lumayan lah 30 juta. Gak ngapa-ngapain 30 juta, dari mana mau ngasih? Bener gak? Enak gak belajar investasi? Mulai tertarik? Bagus. Lah bener kan, tugas kakak agar kalian tertarik belajar investasi. Agar kenapa? Ketika kalian udah bekerja, kalian udah punya pemikiran. Nggak mungkin dong. Di sini siapa yang mau kerja? Siapa mau jadi pengusaha? Menurut kalian ketika dapat uang nih atau gaji atau apalah, itu mau langsung dihabiskan atau apa? Nggak mungkin kan dihabiskan, pasti disisihkan. Mungkin sekarang ketika kalian udah kuliah, saat kuliah sekarang belum ada pemikiran ke sana. Kenapa? Mak minta duit, mak. Bener kan? Pak minta duit. Belum ada. Nanti ketika udah bekerja, nggak mungkin uang gaji kita dihabiskan langsung. No, tidak mungkin. Siapa yang mau nikah? Semua. Bener kan? Apalagi yang cowok. Oh, yang cowok yang mau nikah beban berat. Panahnya tinggi. Bener kan? Itu semakin tinggi tuh. Itu yang harus. Tapi itu nggak kelihatan ya. Itu yang ada warna hitam, itu namanya inflasi. Inflasi itu kalau nggak salah 5,1% ya. Tahu namanya inflasi? Inflasi apa? Tahu nggak inflasi? Apa? Kenaikan harga apa? Anak-anak ekonomi, tahu nggak inflasi apa? Wah, kalian. Hah? Yakin? Anak ekonomi harus tahu loh, inflasi itu adalah kenaikan harga secara terus-menerus dan merata. Contoh, di sini ada nggak yang naik mobil atau motor isinya air? Ada nggak? Kakak pengen belajar kalau ada. Isinya apa? Bensin kan? Bensin kemarin naik nggak harganya?
Dari harga berapa? Terakhir berapa? Pertalite aja ya, kita yang murah-murah aja. Sekarang berapa? 10.000 ya. Kemarin berapa harganya? 8.000. Itu naik atau turun? Itu nama inflasi. Nah, pertanyaannya, apakah cuma BBM aja yang naik? Apa yang naik angkot? Ada yang naik angkot? Ada yang naik angkot? Naik nggak harga angkot? Naik. Harga cabai naik nggak? No, 120. Bayangin, itu namanya inflasi merata. Itu tahun kemarin inflasi kita tahun 2022 5,5% lah katakanlah. Kalau kalian punya uang 100.000 nggak diapa-apain, itu jadi berapa? 100.000 dikali minus 5,5% berapa? 94.500. Jadi kalau uang kalian ada 100.000 tahun ini, tahun depan disimpan nggak diapa-apain, uangnya tetap 100.000 nominalnya, tapi nilainya turun. Bukan lagi 100.000 tapi 94.500. Contoh paling gampang, yang suka bakso siapa? Semuanya terus suka bakso kan? Dulu harga bakso berapa? Tahun kapan? 2000? Oh, jangan 150, jauh bener 150-an. 3 tahun 2 tahun yang lalu berapa harga bakso? 10.000, 5.000 ya. Sekarang harga bakso berapa? Naik atau turun? Itu inflasi. Jadi mau tidak mau kita harus belajar bagaimana cara berinvestasi. Kalau enggak, uang kita nilainya akan turun. Lah, benar enggak? Jadi sebenarnya musuh utama cewek itu bukan cowok, tapi inflasi. Kenapa? Lah benar yang kata benar. Siapa mau jadi cantik? Yang cewek. Siapa yang mau jadi cantik? Yang cewek. Kalau cowok jangan ditanya, nggak mungkin mereka jadi cantik. Bahaya. Mau nggak jadi cantik? Menurut kalian mau cantik itu butuh duit nggak? Butuh kan duit? Menurut kalian skincare itu harganya naik atau turun setiap tahun? Jadi kalau mau cantik butuh duit. Kalau mau duit banyak, investasi. Nah yang cowok harus paham, dimodalin ceweknya. Lah bener kan? Bener. Itu yang harus pahami. Nah jadi dari sini kalian udah paham kan yang mana yang investasi yang mungkin menguntungkan bagi kalian. Jadi kalau investasi pahami dulu, tadi udah dijelasin oleh Pak Hari, pahami investasi itu apa, instrumennya apa, keuntungan dan risikonya apa. Kenapa? Kita harus tahu nih keuntungannya apa, risikonya apa. Contoh, kalian datang kemari, keuntungannya apa? Kalian paham tentang pasar modal. Kalian tahu tentang produk pasar modal. Bener kan? Kalian bisa membedakan mana nanti investasi yang legal sama ilegal. Risikonya apa? Lapar, ya bener kan, abis bensin jalan, bedak luntur pas lagi apalagi kalau hujan, itu risiko. Jadi harus dipahami. Boleh next. Nah, mengapa perlu investasi? Yang pertama, itu ada namanya kebutuhan. Ada nggak orang yang di sini makannya cuma 1 kali sehari? Nggak ada. Wah, aku pikir ada yang strong kan, sehari aja sekali. Enggak, minum pil Promax aja nggak apa-apa. Lah bener kan, sehari cukup. Oh sama ambo. Sehari kita butuh makan berapa kali? Yakin 3? Ya, 4. Ada yang 4. Beda-beda setiap kebutuhan. Tapi kebutuhan, bentar. Tapi kebutuhan itu ada batas, bener nggak? Nggak mungkin kan sehari makan 8 kali. Itu mah kelebihan batas, bener kan? Yang kedua, apa? Keinginan. Yang kedua keinginan. Menurut kalian, ini menurut kalian ya, kamu tanya. Keinginan itu ada batas atau enggak? Ada atau enggak? Ada yang bilang ada ya, ada yang enggak. Contoh, yang cowok punya 1 pengen tambah 2. Jangan senyum. Punya 2 pengen tambah? Kok langsung 4? Maksimal 4, enggak boleh nambah. Yang cewek, katakanlah hari ini beli baju nih, pulang dari sini beli baju katakanlah, punya duit banyak nih, besok ketemu baju yang lebih bagus, diskon lagi, beli nggak?
Besok lagi ada diskon, beli nggak? Itu keinginan tidak ada batas. Jadi masalah utama manusia sebenarnya adalah keinginan, tidak ada rasa puas. Ketiga, peningkatan nilai kekayaan. Kenapa perlu investasi? Kita perlu kekayaan kita meningkat, benar nggak? Pernah dengar nggak? Aku kaya 7 turunan. Pernah dengar? Aku kaya 7 turunan, tapi aku yang ke-8 miskin jadi. Pernah dengar? Kenapa? Kalau nggak kita investasikan, katakanlah uang 1 M nih, dipakai terus belanja, habis nggak? Udah selesai. Tapi kalau kita investasikan dan kita gunakan bunganya, uangnya tetap 1 M, bunganya 60 juta setiap bulan, katakanlah, itu yang kita pakai. Habis nggak? Enggak, itu investasi. Terus ada inflasi yang kayak kakak jelasin tadi, ketidakpastian masa depan, itu yang pasti. Kenapa? Menurut kalian di masa depan rupiah itu semakin melemah atau semakin menguat terhadap dolar? Sekarang aja udah 15.000 lewat kan? Jadi produk-produk impor itu akan semakin mahal. Mau nggak mau uang kita harus tambah banyak. Boleh next. Nah, ini nggak kelihatan ya. Dulu kalau belajar tentang investasi perlu modal yang gede. Ini tahun 90-an ya. Kalau modal awal itu 20 sampai 30 juta. Kayak sekarang contoh. Kalian mau belajar investasi ke kakak. Ada nggak uang 20 sampai 30 juta? Kak, jangan ke 20-30 juta beli bakso bebal ini susah. Bener kan? Itu dulu tahun 90-an. Terus informasinya mahal. Kenapa mahal? Tahu parabola? Siapa yang masih pakai parabola di rumahnya? Masih ada? Masih kan? Kalau dulu itu mahal. Itu mahal kalau dulu. Orang dulu kalau masang berapa? 10 juta. Belum informasi tambahan. Terus yang ketiga, fee transaksinya tinggi. Jadi kayak gini. Enaknya di pasar modal itu akan kena biaya cuma 2. Beli sama jual. Selebih itu nggak ada biaya sama sekali. Misalkan uang kalian 1 juta. Kalian sih ada namanya rekening dana nasabah, RDN. Uang kalian 1 juta, simpen di RDN 1 juta. 10 tahun yang akan datang tetap 1 juta. Tidak akan berkurang, tidak ada biaya admin. Enak nggak? Enak. Jadi ingat, kalau punya duit banyak taruhnya di RDN, walaupun nggak digunain. Daripada dipotong di bank, ngapain dipotong di bank? Taruh di RDN, jadi tabungan, nggak ada potongan sama sekali. Kedua, fee beli sama fee jual itu udah final. Maksudnya final adalah tidak ada biaya pemotongan sama sekali. Contoh, udah ada yang pernah melapor pajak? Ada punya NPWP? Belum kan? Nanti ketika kalian udah bekerja itu wajib lapor NPWP. Ketika misalkan contoh, tahun ini uang kalian cuma 100 juta. Contoh, tahun depan tiba-tiba jadi 10 M. Itu jadi pertanyaan atau enggak? Pertanyaan kan? Kenapa? Dari mana nih uang? Tapi misalkan kalau kalian investasi di pasar modal, gampang. Ini uangnya dari mana? Beli saham. Buktinya mana? Nanti akan setiap ada pemberitahuan, pembelian atau penjualan, lampirin. Udah selesai, clear. Dia nggak bisa lagi maksa kita, karena pajaknya udah final. Itu enaknya. Dan keamanan investasinya rendah. Kenapa rendah? Kalau dulu, kalau kalian belajar investasi seperti sekarang, kalian investasi, uangnya kakaknya simpen. Sini duitnya kakak ambilin semua, kakaknya simpen. Tapi kalian nggak pegang sama sekali. Itu bahayanya dulu. Boleh, next. Nah, kalau sekarang 2023 lebih enak. Berapa investasi awalnya? 0. Jadi sekarang kalau teman-teman mau belajar tentang investasi, tergantung kalian mau atau enggak. Kenapa? Dulu 20 sampai 30 juta dulu tahun 90. Sekarang 2023 udah hampir 30 tahun. 0. Pertanyaannya, mau belajar atau enggak? Itu. Kalian mau nunggu sampai tua dulu, udah aki-aki, baru mau belajar atau sekarang? Semester berapa? 135 kan? Kakak dulu belajar investasi umur berapa? Menurut kalian? Hah? Semester 6. Yang baru semester 1, wah kalian hebat. Peluang kalian lebih besar lagi dibandingkan kakak. Semester 5 juga, 3 juga. Kakak semester 6. Baru gabung galeri investasi kayak teman-teman kalian tadi. Jadi ketua KSPM. Dari situ tuh mulai belajar. Lumayan nyari uang jajan.
Terus informasi sangat murah. Bener nggak sangat murah untuk sekarang? Punya handphone? Punya pakai data? Coba cek di Google. Viral saat ini. Keluar nggak beritanya? Yang viralnya sekarang apa? Palestina kan? Cepat informasi, padahal jauh loh Palestina ke Indonesia. Kalau dulu, aduh, lama dari radio lagi. Itu informasi sekarang sangat murah. Terus fitralisasi rendah, kalau dulu mahal 1%. Yang paling penting yang bawa keamanan investasinya tinggi. Kenapa? Kalian ketika menjadi seorang investor itu akan atas nama kalian sendiri. Misalkan namanya siapa? Suci. Misalkan nanti Suci nih daftar buka akun jadi seorang investor, namanya atas nama Suci. Nggak boleh nama kakak dan nama perusahaan nggak boleh. Harus atas nama Suci. Itu enaknya. Jadi kalau ketika mau tarik uang, ya udah masuknya ke Suci, nggak kemana. Ini bilang keamanannya tinggi. Boleh next. Nah kalau dulu yang belajar tentang pasar modal saham itu pengusaha, perusahaan besar atau kalangan jengset atau orang bilang kita apa? Toke getah basah. Tapi kalau sekarang coba lihat seluruh masyarakat, ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan, pensiunan rata-rata sekarang mahasiswa udah pada pintar, benar nggak? Benar nggak mahasiswa udah pada pintar? Kok nggak yakin pada diri sendiri? Yakin nggak? Kenapa? Mahasiswa kan udah mulai melek dengan investasi. Ya kayak gini, ikut seminar, ikut edukasi lebih gampang, nggak bayar. Ngapain ikut yang bayar kalau ada yang gratis? Bener kan? Kalau dulu bayar dulu 20 juta. Tuh, boleh next. Nah, persyaratan ini gampang. Kalau pengen jadi seorang investor di pasar modal itu gampang. Punya KTP? Udah punya semua dong? Punya rekening tabungan? Punya. Cuma 2 ini persyaratannya untuk menjadi seorang investor. Nanti setelah ini, nanti kalian mungkin bisa buat kelas atau nanti bisa sama teman-teman pengurus galeri investasinya dari Universitas Bina Dharma, kita buat kelas untuk pembukaan rekening akun investasi. Mau nggak? Mumpung gratis, nggak bayar sama sekali. Dulu kalau belajar, ya tahu sendirilah bayarannya berapa. Kalau sekarang gratis. Boleh next? Nah, persyaratannya gampang. Buka di handphone, download aplikasinya di Play Store atau Apple Store, namanya Profit Anywhere. Coba cari ada nggak? Namanya Profit Anywhere. Di Play Store atau Apple Store, coba cari. Namanya Profit Anywhere. Karena berhubung waktu kita terbatas saat ini, nanti kita akan lanjutkan untuk sesi pendaftarannya, nanti kakak bantu. Nanti download aja. Boleh next? Nah, nanti tampilnya seperti di depan, ada klik masuk atau daftar, klik daftar, klik lewati, klik mulai. Boleh next lagi? Nah, yang paling penting nanti ketika teman-teman daftar, pastikan menggunakan referral itu dari Galeri Investasi Bina Dharma Palembang. Kenapa? Biar nanti teman-teman yang dari sini daftarnya akan masuk ke galerinya. Jadi ketika ada masalah pendaftaran, entah fotonya buram, tanda tangannya nggak sesuai KTP, itu teman-teman galeri investasi yang akan infokan ke teman-teman. Misalkan namanya Mbak Suci, ini tanda tangannya kurang, tolong tanda tangan ulang, seperti itu. Terus boleh next. Isi data, terus foto KTP, foto NPWP jika ada, lagi next. Foto selfie, tangan tangan, isi data, terus lagi isi data, misalkan mahasiswa Bina Dharma misalkan kayak gitu. Terus conteng-conteng, rekam video, next. Udah selesai. Untuk pendaftaran itu cuma sampai 5 menitan, paling lama 5 menit. Misalkan kayak gini nih, nanti kita buat kelas, orang aja gabung, daftar, 5 menit selesai, nggak ada kendala. Dan sekarang lebih mudah, kenapa? 2-3 hari selesai jadi seorang investor. Kalau zaman kakak masih kuliah, nunggunya 2 minggu sampai 1 bulan. Lama, karena pakai form, kalau sekarang enak. Boleh next? Next lagi. Nah, tampilannya ada 3. Ada portofolio,
market info sama akun. Ada akun Shopee? Ada Shopee? Ada berapa menu? Ada beberapa menu Shopee. 6. Tokopedia ada berapa menu? Lazada? Anak Shopee semua ya? Aplikasi kita cuma 3 menu. Mudah nggak? Mudah. Menu yang pertama, portofolio itu berisikan uang kalian, saham yang kalian beli, transaksi kalian, sama penarikan dana. Jadi kalau mau tarik dana, jangan hubungin kakak atau Pak Hari ataupun dari OJK. Dari handphone aja, tarik dana yang berapa, udah selesai. Terus yang kedua ada market info. Market info itu berisikan informasi data pasar. Contoh sekarang, katakanlah tadi Pak Hari bilang, Rusia dan Ukraina lagi apa? Lagi senggol-senggolan ya? Perang, senggol-senggolan ya. Menurut kalian apa ya diuntungkan? Komoditas batu bara. Ya udah beli saham batu bara. Gampang kayak gitu. Terus yang ketiga menunya akun. Akun itu berisikan data kalian, profil. Tolong pastikan itu benar. Kenapa? Nanti ketika mau melakukan penarikan dana dan perubahan lain-lain, itu harus sesuai dengan data diri. Seperti itu. Boleh next? Nah, ini sedikit gambaran bagaimana cara pilih perusahaan yang bagus. Ini cara simpel ya. Kita belajar jangan susah-susah, ngapain? Yang pertama, kalian boleh baca di depan apa itu analisa fundamental. Simpelnya analisa fundamental adalah gambaran kondisi ekonomi, baik global, domestik dan juga perusahaan. Itu gambaran simpel. Kalau mau baca silakan. Yang pertama dari global, yang pakai masker. Yang pakai masker. Kalian kenapa pakai masker? Pilek, flu, apalagi? Batuk. Kalau dulu kenapa kita pakai masker? COVID-19 ya? Itu cuma di Italia, di Cina, di Amerika, atau juga masuk ke domestik, ke Indonesia. Di Indonesia COVID enggak? COVID kan? Di Palembang ada enggak? Ada. Menurut kalian, kita ke perusahaan, ada enggak perusahaan yang diuntungkan atau dirugikan ketika COVID-19? Yang pertama dulu, perusahaan apa yang diuntungkan? Apa? Masker. Terus? Sanitizer. Apa lagi? Perusahaan-perusahaan yang diuntungkan itu adalah kesehatan, farmasi, dan juga teknologi. Mau nggak mau teknologi kita lebih cepat berkembang dibandingkan sebelumnya. Benar nggak? Yang biasanya sebelumnya cuma kayak duduk belajar di kelas, sekarang udah online. Mungkin masih hybrid mungkin belajarnya. Benar kan? Masih ada hybrid. Itu teknologi. Itu perusahaan-perusahaan yang diuntungkan. Yang dirugikan siapa? Ketika COVID-19, perusahaan apa yang dirugikan? Di sini ada yang orang tuanya jualan, UMKM ada, pengusaha ada. Dirugikan nggak dengan COVID-19? Kenapa dirugikan? Kenapa dirugikan? Sepi. Yang kena itu sektor konsumer. Itu konsumer, makanan, minuman, konsumer. Sepi nggak? Sepi. Terus apa lagi yang dirugikan? Apa? Oh benar. Yang paling dirugikan itu adalah transportasi dan penerbangan. Dan hotel, sorry. Kenapa? Penerbangan yang seharusnya full di dalam pesawat, itu yang berangkat cuma 3 orang. Enak kalau setengah, 4 orang. Bayangin. Per hotel juga sepi. Itu orang sampai diskon 50% gak ada yang masuk. Kenapa? Ya jangan kan keluar rumah, orang udah pada takut, benar kan? Daripada liburan, healing, nama sekarang kan ya, ke hotel, pariwisata, lebih baik orang beli obat-obatan, benar kan? Itu adalah sektor yang paling dirugikan. Jadi ketika ada kondisi yang bisa dikatakan paling buruk, ingat pasti ada satu pihak atau beberapa pihak diuntungkan. Nah kita harus jeli lihat itu. Kenapa? Contoh, siapa yang pengen jadi pengusaha tadi? Siapa yang pengen jadi pengusaha? Jangan semua. Ini siapa yang pengen jadi pengusaha?
Menurut kalian untuk jadi pengusaha itu apa yang paling penting kita miliki? Yakin modal. Modal, ada yang bilang keberanian. Apa yang paling penting? Modal, keberanian, apa lagi? Skill, kemampuan, ada lagi? Mental ada? Contoh, pertama modal. Ini kan namanya pasar modal ya, kita belajarnya. Menurut kalian orang-orang tuh semuanya pada punya uang nggak? No, belum tentu. Orang punya proposal, ngajuin ke perusahaan. Contoh, tahu Goto? Goto, dia ngajuin ke Telkomsel, Astra, proposal untuk mereka. Mereka dapat dana miliaran dolar. Mereka nggak ada modal, minjem modal orang. Itu kalau modal zaman sekarang. Hal yang paling penting dimiliki kalau mau pengen jadi pengusaha, tahu apa? Apa? Pinter melihat peluang. Peluang yang paling penting. Pinter melihat peluang. Itu yang paling penting. Kalau punya modal, tapi nggak bisa munahin sama aja bohong. Kita butuh orang yang pinter melihat peluang. Contoh, punya modal nih 1M, mau diapain? Bingung? Diapain? Usaha apa? Bingung kan? Paling gambarannya kayak gini, paling simpel. Anak-anak zaman sekarang harus dikasih contoh, paling gampang. Musim hujan, bagusnya jualan apa? Ya, no, is peluang, memang benar. Musim hujan, jual bakso, seblak, payung, jas hujan, mie ayam, yang anget-anget. Peluang nggak? Peluang, memang benar. Musim kemarau, jualan apa? Es. Kemarin asap. Hari asap jualan apa? Kalian tuh punya basic seorang pengusaha. Udah pinter ngeliat peluang. Itu yang paling penting. Nggak guna punya modal, skill yang lain kalau nggak punya peluang. Kalian cuma akan digunakan sebagai alat oleh orang lain. Nggak lebih. Bener kan? Jadi karyawan. Boleh next? Sebentar lagi. Nah, ini beberapa contoh ada dari global, ada inflasi, kenaikan suku bunga, konflik Rusia dan Ukraina. Boleh next? Domestik, kemarin ada pemulihan ekonomi, kebijakan pemerintah terkait mobil listrik. Tahu mobil listrik? Udah pernah lihat? Itu menjanjikan nggak ke depannya? Menjanjikan nggak ke depannya? Nah, coba pikirin, itu peluang atau bukan? Terus ada BI terbitkan aturan DP 0%, KPR. Boleh next? Ini perusahaan BRIS, Antam, sama Inaf dan KF. BRIS tahu BRIS? BRI Syariah? Kan dia gabung kan? BNI, Mandiri, BRI. 3 jadi 1. Menurut kalian bagus atau enggak? Bagus. Pasarnya semakin besar, modalnya semakin gede. Harganya dari harga 200 naik 2.000 rupiah. Itu peluang. Terus yang kedua, PT Aneka Tambang atau Antam. Tahu Antam? Dia jual kan? Fokus utama dia sekarang bukan emas tapi nikel. Nikel itu digunakan untuk apa? Kendaraan listrik. Itu yang akan dilakukan. Terus ada Indofarma sama Kimia Farma, farmasi. Ini ketika Covid kemarin paling untung paling gede. Dari harga 700 naik 6.000. Oh, paling untung dia. Boleh next? Ini next lagi. Ini sudah. Nah, ini tahu produk ini? Yang pojok kiri atas, vitamin C tahu? Yang sebelah kanan kuku bima tahu? Yang jamu? Udah tua juga ya. Yang sebelah bawah kanan, tolak angin. Produknya siapa? Sudah muncul. Cara paling gampang kalau mau investasi adalah kenali perusahaannya apa, produknya apa. Menurut kalian tolak angin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang masih digunakan nggak? Yakin? Yakin nggak? Menurut kalian 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang orang Indonesia masih masuk angin atau enggak? Ini calon yang akan masuk angin nih. Nah, selama produknya dibeli orang, otomatis dia akan mendapatkan paling enggak keuntungan. Itu paling gampang. Itu, boleh next? Ini contoh nabung saham. Nabung saham jangan pikir
Mahal. Siapa yang mikir kalau investasi saham mahal? Ada yang masih mikir investasi saham mahal? Investasi di saham itu dari harga Rp5.000 sampai 3 juta ada. Ada nggak yang jajannya nggak sampai Rp5.000? Kayaknya lebih semua deh. Kalian udah bisa investasi saham. Contoh Sido Muncul, kita nabung 100.000 per bulan aja. Boleh next selama 1 tahun. Nah, itu kelihatan nggak? Katakanlah bulan 6 2017 kita nabung 100.000. Harganya 510 dikaliin 1 lot itu sama dengan 100 lembar. 510 dikali 100 berapa? Mulai ngelek nih anak-anak zaman sekarang nih, harus pakai kalkulator nih. 51.000. Uang kita 100.000, masih ada sisa 49.000. Terus selama 1 tahun kita deposit atau transfer atau nabung saham, uang kita ada 1,2, sisa dana 51.000. Harganya naik turun, coba perhatiin harga Sido Muncul 510, 498, 500, 500, 472. Ingat, ketika perusahaan harga sahamnya turun tapi tidak ada yang terjadi negatif, beli aja, itu lagi diskon. Beli aja, itu lagi diskon. Berhubung naiknya naik turun, harganya 56.9,25 sebanyak 21 lot. Atau investasi kita 1,148 rupiah. Ketika mau jual harga sahamnya naik 875 kaliin 21 lot berapa? 1,8 juta. Boleh next? Setahun kita dapat 57%, lebih dari 8,8%. Tapi ingat dulu, tadi kan kakak bilang selama produknya dipakai bagus, dia dapat laba. Contoh penerbangan, tahu Garuda Indonesia? Menurut kalian bagus atau enggak? Yakin. Ketika COVID kemarin kena enggak dia? Coba lihat utang saham Garuda, coba cek di Google berapa? Utang saham Garuda, cek di Google berapa? Ini cara gampang ya. Karena ketika orang investasi, dua perhatiin, yang pasti keuntungan sama utang. Berapa? Berapa utangnya? 100 triliun lebih. Pernah ngeliat uang 1 triliun? Nah, ini Garuda punya utang 142 triliun. Kira-kira aja, mau nggak investasi di Garuda? Lah kenapa? Lah nanti kan untung, mau nggak? Itu kalian udah punya basic, kalian tuh udah tahu. Jangan pernah investasi di perusahaan yang rugi, jangan pernah. Cara yang untung aja, udah aman, safe. Itu. Boleh next? Tahu produk ini? Sosis, yang pernah jadi anak kecil seharusnya tahu. Ini perusahaan punyanya Java. Boleh next? Cara nabungnya sama, cuman bedanya ini 200.000 per bulan. Boleh next? Selama 1 tahun. Bulan pertama kita setor 200.000 rupiah. Harganya 1.285 kaliin 1 lot atau 100 lembar, sama dengan 128.500 rupiah. Biar cepat aja ya, kalian bisa lihat nanti. Selama 1 tahun 2,4 juta itu nilai investasi kita. Kita dapat sebanyak 17 lot dengan harganya rata-rata 1.367,5 atau 2,3 juta. Itu modal kita investasi. Masih ada sisa uang 100.000. Kenapa? Udah nggak cukup lagi investasinya. Ketika mau jual tahun depan harganya naik 1.555 kaliin 17 lot sama dengan 2,6 juta. Boleh next? Setahun dapat berapa? Berapa? Lah kenapa lebih kecil dibandingkan Sido Muncul? Ada yang tahu kenapa? Kenapa Sido Muncul tadi 50%, Java cuma 14%? Ada yang tahu kenapa? Ayo. Sekarang informasi itu sangat penting, menentukan kemenangan. Kenapa Sido Muncul tadi naiknya 57%, Java cuma 14%? Ada yang tahu? Karena pada tahun itu Sido Muncul ekspansi ke Arab Saudi dan Eropa. Itu. Jadi perusahaan itu bukan hanya untung-untung aja, dia harus ekspansi, inovasi.
Itu yang dilakukannya. Boleh next? Nah, ini yang dibilang Pak Hari tadi. Budi dan Michael Hartono bersaudara. Ini ada 5 orang terkaya tahun 2022 ya. Ini kan 2023, ini terakhir 2022. Lihat, yang pertama itu Budi dan Michael Hartono. Kekayaan dia berapa? 744 triliun. Gila nggak? Gila. Ini kalau mau jadi orang kaya, ini contoh orang kaya. Dia punya perusahaan gudang garam, Bank BCA, Bell Tower, dan Rans. Jadi wajar nggak kalau dia jadi orang terkaya? Wajar. Gudang garam tahu kan? Selama ada orang ngepush, dia untung terus, kaya deh. Yang kedua tahu? Lo Teng Hong? Kekayaannya 188 triliun. Dia punya 3 perusahaan. Bian, Mia, dan Fox itu perusahaan batu bara. Kemarin batu bara naik banyak. Keluarga Wijaya tahu? Dia punya kekayaan 168 triliun, tapi dia punya banyak perusahaan. Ada Tekim, NKP, tahu Tekim sama NKP? Itu produksi kertas. Coba aja lihat cek belakangnya. Kimia itu perusahaan dia, produksi kertas. Nomor 4 ada Sri Prakas Lohia. Itu kekayaan 120 triliun. Dia punya satu perusahaan namanya Indo Rama Synthetics Tbk. Tapi walaupun dia satu, kapasitas dia bukan domestik, tapi global. Dia kalau nggak salah nomor ketiga di Afrika Selatan untuk produksi pupuk urea, dan 1 di Amerika Serikat untuk produksi sarung tangan sintetik. Walaupun 1 dia global. Yang terakhir, Anthony Salim, tahu Anthony Salim? Ini mamang-mamang yang jual mie di depan. Percaya nggak? Tahu produknya apa? Indofood. Tahu Indofood? Apa? Mie apa? Enggak, sudah. Itu produknya dia. Simpel kan? Jadi kalau mau jadi kaya, punya perusahaan. Habis itu melantai di bursa efek. Boleh next? Nah, ini sedikit gambaran. Ya mungkin kalian butuh bukti orang contoh yang sukses memang di pasar modal. Ada namanya Warren Buffett. Tahu Warren Buffett? Dia adalah bapak investornya dunia yang dikenal. Dia belajar saham dari umur 11 tahun. 11 tahun ngapain? Ngapain 11 tahun? Dia udah belajar saham 11 tahun loh. Nomor 3 terkaya di dunia tahun 2016. Di sampingnya ada Keng Hong, dia bapak investornya Indonesia. Dia belajar saham itu umur 30-an kalau nggak salah. Nggak ada kata terlambat. Dia dulu manajer bank di salah satu bank kalau nggak salah. Terus dia berhenti fokus jadi investor sampai sekarang. Kekayaannya udah lebih dari 2,5 T. Lama. Dia belajar dari tahun 90-an kalau nggak salah. Jadilah kaya bukan tampak kaya. Anak sekarang, wah gayanya, kan Pak Ari bilang tadi, tahan gade ginjal untuk beli iPhone. Tampak apa? Biar tampak keren, kaya. Itu bahayanya. Yang atas bisa baca sendiri? Bisa baca? Tahu artinya? Jika kita miskin, lahirnya bukan salah kita. Kita nggak bisa milih orang tua, benar nggak? Kalau bisa milih, ini cucung Jokowi semua nih di sini. Tapi kalau kita meninggalnya miskin, benar nggak? Oke, boleh next. Oh, ini grup untuk teman-teman yang misalnya kayak gini. Kalian baru belajar nih, gabung di investasi pasar modal. Nanti Pintraku Sekuritas akan menyediakan tempat-tempat atau menyediakan grup untuk kalian belajar. Jadi kalian bukan hanya buka akun, tapi nggak ada kegiatan selanjutnya, tapi kita akan ajarin kalian sampai kalian bisa seperti itu. Boleh next? Habis ya. Mungkin sekian pemaparan dari kakak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kembalikan buat artworknya. Baik, menarik sekali pemaparannya tadi. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk 2 narasumber kita. Ya, jadi dari pemaparan kedua narasumber kita tadi, mungkin ada yang bisa kita petik dari pemaparan tadi. Yang pertama itu memang adalah bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial.
Itu yang penting. Karena untuk teman-teman sekarang ini yang hari-harinya mungkin 1 kali 24 jam itu kan tidak lepas dari handphone. Nah, di sanalah kita memanfaatkan media sosial tersebut untuk hal-hal yang lebih positif ya. Jadi yang TikTok, pergoy segala macam seperti kata Pak Hari tadi itu dulu lupain. Jadi memang kita fokus kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Salah satunya tadi kita searching masalah investasi ya kan di pasar modal. Sebenarnya niatnya tadi yang utama tadi kata Pak Hadi adalah niat mau dulu ya kan, baru nanti kita bisa paham, bisa tahu gitu ya kan. Dimana tadi ketika kita belajar tentang pasar modal ya itu tadi sebenarnya kita memainkan sebuah keterampilan ya, terampil dan keahlian. Nah kalau teman-teman udah fokus belajar di situ ya insya Allah apa yang udah dipaparkan oleh para narasumber tadi menjadi inspirasi buat teman-teman supaya gimana sih setelah ini kita tuh mau berpikir tuh tentang investasi lagi ya kan. Nah dari hasil pemaparan narasumber tadi mungkin teman-teman udah banyak yang ingin bertanya. Kebetulan di sini kita menyediakan ada souvenir untuk 9 orang penanya. Nah silakan buat yang terpilih yang bertanya nanti ada souvenir dari Pak Hari dan tim dan juga ada dari Pak Muji juga. Jadi kita udah menyediakan 9 souvenir. Sekarang kita minta teman-teman yang ingin bertanya. Kita pilih dulu ya Pak Hari ya. Oke, yang udah nggak sabar dari tadi kita tunjuk dulu satu orang. Yang mana? Yang hijab hitam. Oke, 1. Kemudian 2, 3 cowok yang paling tinggi ngangkatnya. 3 dulu ya. Nah, kita dengar satu persatu. Oke, silakan. Ya, silakan. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Seranti Putri dari Fakultas Manajemen. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya mau nanya Pak. Oh, Sosial Humaniora. Semester 5 Pak. Permisi Pak, saya mau nanya, kalau misalnya kita kan investasi online zaman sekarang. Kalau misalnya perusahaan yang mau kita tanam saham, dia itu udah legal, tapi ternyata bodong. Saya pernah daftar di aplikasi Biptit gitu. Itu ternyata bodong Pak, tapi dia legal udah. Gimana caranya biar kita tuh kalau tanam saham tuh bisa membedakan itu tuh asli atau bodong gitu Pak. Ya, oke, terima kasih. Oke, lanjut yang kedua. Yang di depan Cak. Oh, ini depan. Oh, oke. Yang cowok juga boleh. Lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Rahmatullah dari Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Manajemen semester 5. Saya ingin bertanya kepada Mas Buja nih. Sebagai mahasiswa yang dimana keuangannya hanya dikirim per bulan sekali nih Mas. Menurut Mas Buja, kami sebagai mahasiswa apakah dapat memulai berinvestasi dengan anggaran yang terbatas tersebut? Dan kemudian bagaimana suatu pasar modal dapat mempengaruhi
perekonomian bagi suatu negara. Terima kasih. Oke, silakan yang ketiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mohon izin bertanya. Saya Rida dari jurusan manajemen Fakultas Sosial Humaniora. Yang ingin saya tanyakan adalah di sini kan banyak poin-poin penting yang saya dapatkan dari bapak-bapak sekalian, narasumber 1 dan 2, di mana kita jangan pernah punya prinsip takut miskin. Ya, harus memiliki prinsip kaya. Nah, ini sangat bagus ya, Pak. Nah, di sini yang akan saya tanyakan adalah bagaimana untuk kita selaku mahasiswa yang pemula bisa ikut serta di pasar modal, dan tips atau triknya itu seperti apa, Pak, agar kita bisa sukses di masa depan. Dan poin selanjutnya adalah ini kan di pasar modal sifatnya fluktuatif, itu kita ada yang namanya resikonya. Nah, jika kita sudah terjun akan tetapi kita terkendala dengan kegagalan, nah seperti apa kita bisa membangun lagi semangat untuk antusias kembali di pasar modal. Dan seperti apa ya Pak, dari pihak perusahaan yang memberikan investasi yang bodong itu, apakah tidak ada badan hukum yang bisa mengatasi hal tersebut? Seperti itu. Itu saja yang bisa saya tanyakan, kurang lebihnya mudah-mudahan bisa mendapat informasi yang lebih lengkap. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hari, mungkin silakan ditanggapi Pak. Poin-poin pertanyaannya tadi udah masih ingat semua ya Pak? Yang pertama, bagaimana membedakan investasi bodong dan legal. Yang kedua, trik untuk berinvestasi dengan modal yang sedikit. Yang ketiga, jangan takut miskin tadi ya. Kita harus punya prinsip kaya. Nah, untuk mahasiswa pemula, bagaimana sih caranya ikut berinvestasi di usia muda saat ini? Oke, terima kasih Pak Ari. Baik, kita mulai dulu pertanyaan pertama. Bedain bodong yang resmi. Gampang itu. Ke OJK. Semua perusahaan yang berkaitan dengan keuangan yang sifatnya menghimpun dana, baik itu melalui produk maupun dari penghimpunan masih seperti pasar modal, itu wajib terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Jadi cara pertama, kunjungi website OJK. Lihat, Bursa Efek Indonesia diawasi oleh OJK enggak? Diawasi. Walaupun kami SRO, Self Regulatory Organisasi. Kami berdiri dengan di bawah payung Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995. Tapi dalam aktivitas operasional kami, dalam tata kelola penyelenggaraan kebursaan, itu aturannya enggak sembarangan, mesti didiskusikan dengan OJK. Bursa loh, gitu loh. Padahal kita buat peraturan dan kita ngawasi anggota bursa kita, tapi kita pun diawasi oleh OJK. Apalagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan keuangan lainnya, sekuritas. Azan bentar ya, kita hold dulu azan. Azan ya, benar.
Kita lanjut ya. Nah, baik lagi. Jadi apalagi perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa-jasa investasi. Jadi cara sederhananya pastikan dulu dia benar-benar terdaftar dan diawasi oleh OJK. Buka aja websitenya. Kalau dia nggak ada, jangan. Itu satu. Kedua, sekalipun perusahaannya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, produknya juga harus didaftarkan dan diawasi oleh OJK. Jadi jangan mentang-mentang, contoh nih Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah satu-satunya penyelenggara bursa efek di Indonesia. Kemudian kami menerbitkan produk investasi baru, katakanlah misalnya ETF, Exchange Trade Fund saham gorengan, katakanlah begitu. Kita rilis, kita terbitkan dan kita tawarkan ke anggota bursa untuk dijualkan ke publik. Silakan kalau ada yang mau pakai. Tapi kita tidak daftarkan ke OJK, kena. Jadi produknya juga harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi jangan mentang-mentang perusahaannya sudah terdaftar di OJK, dia serta-merta, oh kami diawasi oleh OJK, kami terdaftar di OJK, ini produk yang kami punya. Enggak boleh, belum. Jadi produknya juga harus. Jadi kalau produknya enggak terdaftar di OJK, sekalipun entitasnya terdaftar dan diawasi oleh OJK, produknya enggak boleh. Itu bisa dilaporkan dan perusahaannya akan kena sanksi paling berat, pencabutan izin. Gitu caranya. Jadi ke websitenya OJK aja, ke 157. Sekarang saya lupa ya 157 kalau nggak salah nomor hotline-nya. Ya, kamu bisa ke situ, atau nggak ke websitenya OJK langsung, atau nggak iseng-iseng aja main ke tuh yang di Sudirman. Boleh, datang aja, kalian boleh kok ke situ. Itu gedung publik, gedung mewah satu itu disediakan untuk masyarakat. Anybody can be there, datang aja ke sana. Memang dibuat mewah di bawahnya supaya nyaman kalau mau ngadu. Datang aja ke sana. Pak, Bu, saya mau menanyakan sebuah produk investasi dari perusahaan ini. Saya kok ragu ya. Udah nanti sana ya, nanti ketemu petugasnya. Datang aja. Oh, ini perusahaannya terdaftar di OJK, dibuka sama dia kan, dicek. Tapi produknya enggak ya. Oh, makasih udah ada bantuan. Masuk tuh. Kelar tuh perusahaan. Wassalam. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi pertama adalah pastikan entitasnya terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kedua, pastikan juga produknya. Gitu ya, gampang kan? Nah, pertanyaan kedua tadi tentang mahasiswa. Sebenarnya ke Mas Buja, tapi saya bantu jawab. Apakah kami mahasiswa sudah bisa berinvestasi? Bisa. Pertanyaan sederhana saya. Pertanyaan sederhana saya ke teman-teman. Teman-teman sadar nggak kalau teman-teman tuh udah punya gaji? Walaupun mungkin tidak melampaui UMR. Bisa. Gaji dari orang tua. Bener, rumah tangga itu kalau dalam kacamata ekonomi itu perusahaan. Bokap direktur utama, nyokap direktur SDM, operasional dan keuangan. Produknya apa? Anak. Lah iya. Sekarang kalian posisinya apa? Labor. Ini dalam kacamata ekonomi ya, mohon maaf. Tolong lihatnya bukan dalam kacamata rumah tangga, dalam kacamata ekonomi. Jadi beda nih. Kalian posisinya adalah labor, tenaga kerja. Sedang diapain? Di training. Di mana? Di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Bina Dharma. Harapannya apa? Bisa laku dijual. Sebagai apa? Tenaga kerja profesional di luar nanti. Benar nggak? Ini kacamata ekonomi. Itu kacamata kejamnya, kacamata lembutnya anak. Kan gitu. Nah, problem kalian adalah cukup atau tidak uangnya. Itu kelemahan di teman-teman muda ini adalah belum punya perencanaan keuangan personal. Sudah belum kalian mencatatkan semua penerimaan kalian dan mencatatkan rencana pengeluaran kalian? Belum. Kalau belum, maka akan kesusahan untuk punya aset investasi. Kuncinya di sana. Jadi kuncinya kalau mau punya aset investasi adalah catat semua penerimaan, baik rutin maupun tidak rutin,
Yang rutin berarti jatah bulanan, yang tidak rutin jatah rengean. Plus catatan rencana pengeluaran. Pengeluaran kan terbagi dua, terduga dan tak terduga. Tapi dalam kacamata keuangan sekarang tidak ada pengeluaran tak terduga, semua terduga. Karena kalau ada pengeluaran tak terduga, potensial korupsi. Makanya nggak ada di akuntansi modern. Udah hilang pengeluaran tak terduga, semuanya predictable. Udah belum bikin, kalau udah bikin ketahuan tuh. Kalian ternyata punya duit lebih. Kalian akan menemukan, oh ternyata expanding saya ke sini berlebihan. Oh expand saya ke sini overrate. Ke sini ini underrate. Ini par sama. Ini overrate, ketemu. Ternyata saya dalam 1 bulan nongkrongnya 32 hari. Sementara hari 30 sebulan. Kan gitu, overrate. Atau saya kalau lagi nongkrong di kantin, minuman yang ada dijual di sana itu ternyata jumlahnya over. Ingat anak-anak muda zaman sekarang itu rata-rata sudah mulai terserang diabetes. Anak-anak muda, apalagi sekarang banyak makanan menggunakan aspartam sebagai pemanis dan itu bahaya. Nah, oh ternyata saya kalau minum ini terlalu banyak, harusnya cuma minum ini. Nah, 1 aja, mungkin, gitu kan? Mungkin gitu. Atau apakah iya saya kuliah sepekan 4 hari, ke-4 hari tersebut saya mesti nongkrong di kantin buat makan siang? Boleh nggak saya bawa dari rumah makanan? Boleh kan? Yang cowok-cowok saya sarankan bawalah makanan dari rumah. Dalam sepekan itu 2 harinya bawalah makanan buatan ibu kalian dari rumah. Kalau sama ibu, kalau tinggal ngekos bawalah makanan buatan sendiri. Dijamin cewek-cewek datang. Kalau enak buka catering. Bener. Nah artinya kalau ditanya apakah uang cukup? Semuanya cukup. Asal punya perencanaan keuangan. Ingat, investasi di pasar modal tuh sangat amat terjangkau. Pak, saya nggak kuat beli saham, mudeng, males mikir. Tapi saya pengen punya aset keuangan di pasar modal, beli reksadana. Berapa modalnya Pak? 1.000. Ada, bisa dibeli dengan uang 1.000, 10.000, silakan. Yang penting punya aset keuangan sebagai alat kekayaan di masa mendatang. Kalau pengen punya saham, bagus. Memang saya merekomendasikan teman-teman punya saham. Karena apa? Masih muda. Kalau terpleset cepat bangun. Gitu kan? Kalah itu merupakan bagian dari cita hidup. Menang itu merupakan gambaran hidup, udah gitu aja lah. Jadi gampang. Bisa. Poinnya bikin aja perencanaan keuangan. Dan ini paling penting. Terakhir ini paling penting, ubah konsep mindset, ubah di mindset teman-teman. Biasanya orang tuh mau investasi kalau ada duit lebih kan? Saya baru investasi kalau ada duit lebih. Kapan? Begitu duit di kantong lebih, yang ada oke, ada skincare baru, oke, ada baju bola baru, oke aja terus. Gitu kan? Tapi mulai dari sekarang ubahlah konsep investasi Anda bahwa yang namanya investasi merupakan bagian dari pengeluaran rutin. Setiap saya terima gaji dari direktur saya, bonyok, bokap nyokap, ada komponen investasi otomatis, nilainya 10% sampai 30% maksimal dari total pendapatan rutin bulanan. Kalau sebulan terima totalnya 2 juta, maka paling enggak 200.000. Pak 200.000 kemahalan, 100.000. Pak 100.000 kemahalan, 50.000. Pak 50.000 kemahalan, 10.000. Pak 10.000 kemahalan, berhenti. Enggak bakal kaya berarti, udah kesimpulannya gitu. Udah gitu aja, tinggal niatin. Ya makanya niat mestinya kan. Udah gitu konsepnya. Jadi kalau mau investasi, kalau mau sukses, uang yang Anda peroleh ada pengeluaran untuk investasi. Karena itu investasi merupakan bagian dari pengeluaran rutin. Bedanya pengeluaran habis ini balik lagi nanti ke kita di masa mendatang membawa kejayaan.
Itu pertanyaan nomor 2 ya. Jadi bisa ya. Pertanyaan nomor 3 panjang, nomor 3 ini. Pertama dimulai dengan apa, Bu? Oh, tips dan untuk mulai ya gampang. Tinggal buka rekening efek kok. Datang aja ke galeri investasi, mana KSPM-nya tadi. Nah, teman-teman KSPM nanti kita bikin kegiatan lagi, ada training for trainer. Jadi teman-teman akan jadi trainer tuh. Nanti ada tekan saya yang akan bikin kegiatan buat Anda. Nanti tinggal main ke galerinya, galeri investasinya Bina Dharma ya. Buka rekening efek. Modalnya hidup. Punya KTP, punya tabungan atas nama pribadi. Nah, kalau soal duit tadi atur dulu perencanaan pengeluaran ya, baru bisa mulai. Pak, gimana cara membeli saham? Tadi saya kasih contoh. Mulailah dari perusahaan-perusahaan yang kalian kenal. Tadi kan banyak tuh perusahaan. Berangkat dari sana dulu. Dari perusahaan yang kalian kenal, yang mungkin setiap hari kalian gunakan produknya, kita lihat. Bikin list. Perusahaan ini di badan kita itu dalam 24 jam itu menggunakan produk-produk yang ada di perusahaan sekuritas. Perusahaan kita menggunakan produk-produk yang sahamnya ada di Bursa Efek Indonesia. Ruangan ini bisa punya cahaya, punya suara mic, saya bisa keluar soalnya gara-gara ada listrik. Listrik sumber bahan bakarnya dari mana? Batu bara. Produsen batu bara di Indonesia yang terkenal apa? PTBA misalnya. Oh, PTBA, saya kenal PTBA. Apalagi? Bangun tidur, gosok gigi kan? Menggunakan produk yang biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia yang katanya kena boykot. Pasta gigi itu kan, merek 1 itu. Rata-rata kan menggunakan itu kan. Saya aja lagi kebingungan, habis ini saya menggunakan merek apa nih saya bilang. Nah, coba perhatiin, itu udah menggunakan produk itu. Belum HP segala macam. Itu dulu listnya. Mulailah dari yang tahu, kemudian di drop down. Dilihat apakah dari setiap perusahaan yang kalian pergunakan produknya itu merupakan produsen dari produk yang long lasting forever digunakan masyarakat, bukan musiman. Kalau musiman kan repot, berkala dia, kala ada kala enggak. Tapi kalau ini long lasting ada terus. Nah, itu ya. Ketiga ya pelajari laporan keuangannya. Itu tips sederhananya. Tips sederhana untuk mulai investasi. Mempelajari laporan keuangan itu sama kayak Anda di mata kuliah. Kalian kan belajar rasio-rasio, belajar tata kelola. Kan ilmu manajemen itu belajar tata kelola kan? Manajemen perusahaan. Sebuah perusahaan yang ideal tuh yang apa? Yang mudah dimengerti. Perusahaan kalau sudah mulai rumit struktur manajemennya, berarti ada yang mau di hiding. Gitu. Perusahaan kalau rumit struktur manajemennya, udahlah konsepnya menjelimet, udah berarti kan dia ada yang mau diapain itu di dalamnya. Silakanlah dipelajari lagi, gitu kan. Itu sederhananya begitu. Nah, kemudian tadi ditanya tips-tips berikutnya. Kita punya 3P, paham, punya, pantau. Buka aja di website kita di www.idek.co.id. Itu belajar. Paham itu adalah memahami resiko, tidak boleh menggunakan uang pinjol. Jadi untuk investasi itu uangnya benar-benar dikhususkan untuk investasi. Jangan pernah pakai uang SPP. Ketok kalian pakai uang SPP. Pertama bakal dimarahin Pak Buji, kedua dimarahin Bu Dewi, ketiga dimarahin Bonyok, gitu kan. Jadi memang uang jajan kalian itu loh, itu ada yang bisa digunakan. Jadi jajannya geser. Kalau kemarin jajannya beli janji jiwa gitu ya. 1 gelas janji jiwa 40.000, saya switch deh, saya beli 40.000 ke saham. Jadi kopinya ganti ke siapa? Kopinya ganti ke temen. Lu kopinya buat gue. Kena gaplok. Ya nggak apa-apa, santai aja gitu. Ya gitu ya konsepnya. Saya pikir itu sederhananya. Mungkin Mas Buja mau nambahin, silakan. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Pertama tadi dari siapa, Bu? Dari Puja ya, nggak jauh beda nama kita ya, Puja. Ya, mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hari ya, memang benar yang pertama kali yang harus dicek adalah legalitas perusahaan ya. Jadi setahu saya, baik dari perusahaan ataupun orang yang menawarkan investasi tersebut, itu wajib punya legalitas. Misalkan seperti saya nih,
untuk saya ngajar saat ini itu saya wajib mempunyai legalitas dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Misalnya kayak kakak misalkan punya namanya WPPE, itu Wakil Penerapan Pedagang Efek, itu lisensinya. Nah jika kakak punya itu, kakak boleh nih menawarkan ke kalian produk investasi, saham, reksadana dan lain-lain. Begitu juga nanti kalian, jika memang tertarik, kalian bisa ambil tuh lisensi itu, ikut ujiannya. Kalau kalian udah punya, kalian juga berhak menawarkan di situ. Yang kedua, setelah legalitas, perhatikan logikanya. Misalnya gini, kalian tahu kan suku bunga sekarang ada di kisaran 6% ya? Di Bank Indonesia itu 6%. Katakanlah kalau di bank konvensional yang biasa lah, katakanlah mungkin deposito kisaran 4%, 5%-an katakanlah. Nah jika ada perusahaan yang menawarkan, misalkan di atas 6% bahkan sampai 10% lebih, ya itu bisa dikhawatirkan hampir investasi bodong kebanyakan seperti itu. Kenapa? Ya bayangkan saja, bank yang bisa dikatakan kantongnya duit, yang dia punya duit banyak, dia hanya bisa berani kasih 4%-an deposito seperti itu. Katakanlah Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan obligasi itu katakanlah berani kasih 6,5% keuntungannya setiap tahun. Tapi ada orang yang kita nggak kenal siapa, perusahaannya katakanlah belum tahu banyak, tiba-tiba dia kasih berani 10%. Itu pun bukan hanya per tahun ya, katakanlah per bulan 10%. Menurut kalian wajar nggak orang kasih keuntungan 10% per bulan? Bisa bayangin nggak? Atau jangan gede-gede lah, 5% aja per bulan. Wajar nggak? Berarti kan kalau 1 tahun 60% ya? Wajar nggak? Enggak. Jadi cara gampang membedakan itu adalah legalitas si perusahaan sama orang yang menawarkan. Karena setahu kakak, perbankan juga sekarang wajib punya karyawan yang punya lisensi juga ketika menawarkan reksadana ataupun obligasi. Kedua, masuk nggak logika ketika dia menawarkan keuntungan? Kan sebenarnya kebanyakan kasus investasi bodong adalah penipuannya adalah returnnya gede dibandingkan investasi lain, benar nggak? Itulah kenapa orang-orang kita banyak yang kena. Mereka bisa menawarkan orang-orang yang mohon maaf di pinggiran nih, di desa-desa misalkan katakanlah, dengan keuntungan yang sangat gede. Itu yang dikhawatirkan. Itulah kenapa dengan kalian ikut seminar pada hari ini, kami berharap bahwa kalian menjadi agen-agen kami nih, bisa memberikan pengetahuan ataupun menambahkan ilmu nih, misalkan ke teman-teman, ke keluarga. Misalkan ada orang datang ke keluarga kalian, ke rumah, ada menawarkan investasi, mengatasnamakan saham, karena kebanyakan sekarang orang investasi walaupun itu bukan saham, dia mengatasnamakan saham, banyak kejadian. Nasabah saya banyak seperti itu. Nah kalian harus bisa memberikan pemahaman, Bu, Pak, atau Dek, kakak atau teman, kalau ada orang nawarin investasi pastikan dulu perusahaannya benar nggak. Kalian bisa cek di websitenya Bursa Efek misalnya, di Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, ketanyain, Bapak atau Ibu punya nggak legalitas orang yang nawarin tuh, karena orang yang nawarin tuh berhak punya legalitasnya. Ya kedua, ya masuk logika nggak untuk penawaran investasinya seperti itu. Terus yang kedua tadi tentang tentang modal sedikit, seperti yang Pak Hari bilang, untuk sekarang modal saham itu 5.000, 10.000 tuh udah bisa beli saham. Contoh, Sido Muncul, tahu kan Sido Muncul? Itu harga sahamnya sekarang cuma Rp50.000. Bayangin, 1 bulan aja beli 1 lot, itu Rp50.000 bagiin 30 hari. Katakanlah sehari itu kalian nabung 1.200 lah katakanlah. Itu udah bisa beli saham. Ada Era Jaya, tahu Era Jaya? Distributor handphone, itu dia jual handphone. Itu harga sahamnya kisaran 35.000 rupiah, lebih murah lagi. Terus ada saham namanya MIDI, kode sahamnya itu perusahaan Alfamart, harga sahamnya kisaran 46 ribuan kalau nggak salah, murah. Jadi kalau ditanyain bisa nggak investasi saham, ya bisa, karena untuk saat ini saham itu sangat murah, bahkan ada yang harga sahamnya 5.000 rupiah, seperti itu. Mungkin itu. Soalnya apa Bu tadi yang terakhir? Ya, mungkin ini yang pertanyaan paling banyak yang ditanyakan. Tips untuk pemula nih sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk pemula tipsnya paling gampang seperti yang Pak Hari bilang, paham punya pantau. Maksudnya paham di sini adalah kalian kenal produk investasinya, baik saham ataupun apapun itu, kenalin
keuntungannya apa, resikonya apa, itu paling penting. Kedua, plan itu sangat penting. Planning itu sangat penting. Kenapa? Kalian akan pilih produknya apa, duit kalian berapa. Ingat, kalau mau untung gede, otomatis modalnya harus gede. Bayangin aja, modal 100.000, tapi mau untung 1 juta, kira-kira gimana? Agak kurang kan? Tapi kalau modal kalian 1 juta, untung 100.000, mungkin nggak? Mungkin, seperti itu. Jadi kalian juga harus punya planning trading kayak gitu. Yang ketiga ya pantau. Maksud paham dipantau di sini adalah kondisi ekonomi. Karena kenapa? Tidak mungkin selamanya harga saham itu naik, tidak mungkin. Pasti akan ada momen dia akan turun, pasti. Itu hal yang wajar di dalam istilahnya dunia persahaman udah wajar. Ya contoh, ketika perusahaan untung rata-rata sahamnya katakanlah naik. Tapi pasti ada saatnya ketika Covid contoh, siapa yang mengira Covid terjadi? Konsumer, penerbangan dan lain-lain, semuanya anjlok. Contoh Bank BCA yang dikatakan perusahaan yang the best lah, bagus lah Bank BCA, masih turun loh harganya, seperti itu. Jadi kita harus punya planning trading dulu, mungkin hanya itu sih Bu. Oke, untuk pertanyaan sesi 1 3 orang, kita lanjut 3 orang lagi ya. Dipersilakan 3 orang penanya, kedua nanti sebutkan pertanyaannya ditujukan ke siapa, singkat aja ya, singkat padat, jelas karena waktu kita udah tinggal sedikit. Hah? Iya, 1 penanya cukup 1. 1 orang dari ya itu yang pertama. 3 orang udah manajemen, kita cari lagi. Ijo-ijo ada yang mau bertanya? Ya, yang kedua. 1 lagi. Mana? Oke, yang belakang. Ya, yang ketiga. Oke, silakan yang pertama. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, seperti yang Bapak sampaikan bahwa sebelum kita berinvestasi itu sebaiknya kita pahami, punya dan pantau. Nah Pak, jika kita kurang ketelitian dalam menganalisis suatu perusahaan yang ingin kita investasikan, tiba-tiba perusahaan yang tempat kita berinvestasi tersebut mengalami penurunan dan bisa jadi perusahaan akan bangkrut. Pertanyaan saya Pak, resiko apa yang akan dialami? Lalu apakah uang yang kita tanam itu bisa ditarik kembali dan apakah ada pihak yang bertanggung jawab? Baik, terima kasih. Oke, penanya kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniasyari dari Prodi Akuntansi. Saya ingin bertanya, dalam strategi untuk berinvestasi salah satunya dalam sektor e-commerce, bagaimana strategi untuk berinvestasi dalam sektor e-commerce yang menjadi preferensi generasi Z atau Gen Z, dan apakah dalam strategi berinvestasi dalam sektor e-commerce tersebut kita dapat melihat peluang signifikan di sana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Penanya ketiga. Silakan. Tes. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafa Maulana dari STE Mulia Dharma Pratama, Prodi Akuntansi. Izin bertanya Pak, tadi pemateri menyatakan bahwa harga dari suatu saham itu akan naik ataupun turun. Kita bisa lihat dari faktor makro maupun mikronya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, selain dari faktor-faktor eksternal ataupun internal tadi, apakah ada peluang perusahaan untuk memanipulasi harga sahamnya sendiri? Misal dia menggunakan uang dia untuk atau modalnya untuk memanipulasi harga sahamnya sehingga bisa naik ataupun turun. Sekian.
Silakan Pak Hari. Saya jawab pertanyaan yang keempat dan keenam, pertanyaan kelima Bang Buja. Karena saham, kalau ngomongin emiten saya nggak boleh ngomongin emiten, orang bursa dilarang. Pertanyaan tentang apa tadi saya lupa. Oh, kurang teliti. Apa resikonya? Ya kalau yang namanya kurang teliti siapa yang berbuat? Ayo. Kalau kita kurang teliti resikonya apa ya udah ketahuan. Resikonya rugi. Kan kurang teliti kan? Yang bertanggung jawab siapa? Yang kurang teliti yang bertanggung jawab. Jadi gini, investasi di saham di Bursa Efek Indonesia itu adalah investasi yang informasinya dapat diakses dan dapat diolah sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan. Informasi apa? Mengenai bisnis perusahaan, mengenai pemegang saham utama, mengenai siapa yang jadi dewan direksi, mengenai kondisi keuangan dan laporan keuangan, itu semua bisa diakses. Kemudian kalaupun nanti ada informasi di luar mengenai perusahaan ini memenangkan tender sekian misalnya gitu ya, itu pun informasinya bisa diolah dan kemudian secara logika bisa dipertimbangkan apakah memenangkan tender sekian nilainya itu akan memberikan kontribusi pendapatan atau tidak kepada perusahaan, kan begitu. Nah, ikhtiar sudah dilakukan, katakanlah begitu ya. Ikhtiar sudah dilakukan, kemudian kita beli sahamnya. Nah, ketika kita beli sahamnya, dalam prosesnya harga saham naik, harga saham turun, tersalah, whatever. Katakanlah setelah 1 tahun harga saham naik 1000%. Pak, ini perusahaan sudah harga sahamnya udah naik 1000%. Bisa bangkrut nggak? Bisa saja bangkrut. Tahu Lehman Brothers nggak? Nggak tahu. Googling saja Lehman Brothers. Lehman Brothers itu sebuah perusahaan finansial usianya lebih dari 1 abad. Lebih dari 1 abad. Tahun 2008 bangkrut. Tahun 2008 bangkrut. Kurang pintar apa? Di bail out sama pemerintah Amerika akhirnya. Artinya bisa saja sebuah perusahaan yang sudah teruji pun mengalami masalah kebangkrutan. Jika itulah gunanya belajar manajemen, tata kelolanya salah, parameter resiko yang dibuat oleh manajemen salah. Nah, bisa saja itu terjadi. Maka kita sebagai investor, Bursa Efek Indonesia kan mewajibkan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menerbitkan laporan keuangan kuartalan setahun tuh 3 kali plus full year 1 kali. Di mana yang full year wajib diaudit oleh kantor ukutan publik yang terdaftar di OJK bidang pasar modal. Jadi laporan keuangannya teruji. Kedua, perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu wajib melakukan public expose, yaitu memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan saat ini minimal 1 kali. Kemudian perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sahamnya wajib melakukan rapat umum pemegang saham yang mana mengundang para investor dan kemudian terjadi diskusi dengan manajemen mengenai rencana perusahaan saat ini, masa datang dan masa berikutnya. Nah itu kan, nah itu alat-alatnya, alat-alat kontrolnya. Alat kontrolnya. Dan ingat, rapat umum pemegang saham berarti rapatnya orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi pemilik perusahaan. Artinya setiap teman-teman beli saham, teman-teman tuh berarti pemilik perusahaan. Kalau kemudian somehow I don't know why tiba-tiba perusahaannya bangkrut, siapa yang bertanggung jawab? Pemilik saham dan manajemen. Pertama, kenapa pemilik saham ikut bertanggung jawab? Kenapa nggak ngawasi perusahaannya? Kenapa manajemen? Kenapa manajemennya mesti disalahin? Karena manajemennya tidak melakukan tata kelola yang benar, termasuk menghitung parameter risiko. Artinya uang kita bisa balik nggak?
Uang kita bisa balik kalau perusahaan itu bangkrut, hutangnya kecil. Tapi mana ada ceritanya perusahaan dengan hutang kecil bangkrut. Perusahaan bangkrut utangnya udah melebihi gunung dia. Ini gunung lebih gede dari gunung utangnya kan. Nah, kalau utangnya lebih gede begitu, kira-kira balik gak uang kita? Utang masih ada, walaupun kekayaan perusahaan udah dijual semua untuk mengurangi utang. Itu resiko terburuk dari investor. So, maka penting paham, punya pantau. Paham, perhatikan laporan keuangannya juga, liatin, beli, punya kan? Ketika punya, pantau untuk memastikan bahwa perusahaan yang sahamnya kita miliki dikelola dengan serius. Termasuk orang yang duduk sebagai dewan direksi. Ketika misalnya rapat umum pemegang saham mengangkat direktur yang terbukti pernah memimpin sebuah perusahaan dan bangkrut, 5 tahun orang itu tidak boleh menduduki jabatan direktur. Ini kemarin baru bangkrut setahun yang lalu, diangkat jadi direktur di perusahaan ini, nggak boleh. Anda sebagai pemegang saham boleh marah besar. Caranya gimana? Jual sahamnya. Itu boleh. Itu aturan. Ada di undang-undangnya. Kita ya. Jadi itu resiko tunggu. Pertanyaan yang nomor 6 saya skip karena ngomongin saham berkaitan dengan e-commerce, nanti biar Bang Buja, karena Bang Buja perantara pedagang efeknya. Saya langsung ke nomor 6 ya. Nomor 5 yang saya skip. Nomor 6 tadi tentang pertama, kenapa harga saham bisa turun naik ya. Kedua, apakah perusahaan bisa memanipulasi? Tadi sebenarnya saya sudah jawab sebenarnya kan. Apakah bisa memanipulasi? Bursa Efek Indonesia itu menyediakan seperangkat aturan main dan seperangkat pengawasan untuk mencegah terjadinya perdagangan efek, dalam hal ini saham, yang tidak sesuai dengan peraturan. Termasuk menghindari terjadinya perdagangan orang dalam. Tadi manipulasi. Perdagangan orang dalam itu berarti melibatkan manajemen, pemegang saham utama, dan pegawai-pegawai yang terikat dengan proyek-proyek inti perusahaan. Itu ya. Nah, perdagangan orang dalam ini salah satu yang menjadi pengawasan oleh bursa. Oleh sebab itu bursa punya sistem pengawasan. Ada namanya UMA, Unusual Market Activity. Itu fokusnya kepada aktivitas perdagangan efek sahamnya. Jadi saham itu ada pola, ada volume, ada frekuensi, ada yang berdagang. Bursa bisa tahu siapa saja anggota bursa atau perusahaan sekuritas yang berdagang di saham tersebut, dan bisa tahu pihak-pihak yang berdagang di saham itu siapa saja. Itu bisa tahu. Kita punya kemampuan untuk melihat situ, tapi kita tidak serta-merta kalau misalnya ada yang beli sebanyak, kemudian kita wah ini dilarang, nggak ada. Sepanjang ada informasi yang diikuti dari perusahaan, maka itu benar. Contoh, ini harga saham naik terus atau sebaliknya turun terus. Bursa sudah mengundang pemilik perusahaan, dalam ini manajemen perusahaan yang tersebut yang sahamnya naik atau turun terus, untuk menyampaikan apakah ada informasi penting bersifat material yang belum disampaikan kepada publik. Itu bursa undang, tanya itu. Kalau nggak ditanya nggak mungkin, pasti bursa tanya. Kalau tidak ada informasi itu, maka bursa akan minta perusahaan tersebut untuk melakukan namanya public expose incidental. Dia akan memberikan public expose incidental untuk menggambarkan bahwa saat ini perusahaan berjalan normal. Kami juga bingung kenapa sahamnya naik, atau kami juga bingung kenapa sahamnya turun dalam. Jadi itu upaya untuk menghindari terjadinya hal tersebut, dugaan tersebut. Kemudian punya juga yang namanya papan pemantauan khusus. Kita sediakan. Artinya ketika ada sebuah saham mengalami suatu situasi yang tidak biasanya, entah itu karena faktor perdagangan efeknya atau karena faktor perusahaannya, maka kita masukkan dalam papan pemantauan khusus. Akibatnya apa? Pergerakan sahamnya dikunci. Kalau kita kan punya tuh yang namanya auto reject, batas pergerakan harga fraksi. Berdasarkan harga itu ada 3, ada yang cuma 20%, 25%, 35% ya. Nah, ya benar ya, gue lupa. 30% naik atau turun. Nah, kalau masuk ke papan pemantauan khusus itu dikunci. Cuman batas naiknya 10% atau turun 10%. Sampai perusahaan ini bisa dinyatakan lolos dari papan pemantauan khusus. Kemudian bursa juga memberikan notasi khusus pada saham yang diduga
atau memang sedang bermasalah, entah di sahamnya atau di perusahaannya. Contoh, kita kasih notasi E untuk perusahaan dengan ekuitas negatif. Apa artinya ekuitas negatif? Kalau Anda beli saham itu, Anda bukan beli aset, beli utang. Ekuitasnya negatif. Ekuitas negatif berarti modal sendiri nggak ada, berarti kan? Modal sendiri nggak ada, berarti dia hidup dari hutang. Kalau kita beli saham itu berarti Anda bukan beli aset, beli masalah. Iya, beli utang. Berdoalah kalau saham itu dibeli, hutangnya berkurang sehingga punya aset, ekuitasnya balik positif. Tuh contohnya. Jadi itulah teknik-teknik yang dilakukan oleh bursa untuk menghindari. Plus, Pak, kalau seandainya itu semua udah dipenuhi, tapi ada juga harga saham itu naiknya gila-gilaan atau turunnya gila-gilaan, apa yang dilakukan oleh bursa? Bursa itu bekerja sama dengan OJK. OJK dengan Undang-Undang P21 yang baru ini, P2SK yang baru ini, itu kan diberikan kekuatan luar biasa. OJK itu bisa mengambil alih keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak halal oleh pelaku-pelaku. Itu bisa diambil oleh OJK. Jika terbukti keuntungan diperoleh dengan cara tidak benar. Contoh tadi orang dalam. Wah, terbukti, proven. Mas beli saham, jadi gini. Kita berdua saudara, katakanlah begitu ya. Ya kita saudara, sama-sama dari nasabnya Nabi Nuh. Nah, saya pemilik perusahaan plus direktur utama, sampean saudara sepupu saya. Orang dalam nggak? Orang dalam. Waktu buka akun mesti ada pernyataan. Ada nggak punya saudara yang duduk di bursa, di OJK atau di emiten? Itu ada tuh jawaban itu, mesti dipilih jawabannya. Kalau nggak ada, nggak ada. Tapi kalau ada, tapi kalau misalnya ngaku nggak ada, proven, kelar kita, berdua kelar. Nggak ada kan? Kasih tahu, nih beli saham gue. Kita mau akuisisi ini, otomatis keuntungan perusahaan kita akan naik 3.000 kali lipat. Harga saham sekarang 600, lu beli sekarang, hitungan bulan 50.000. Ini duitnya. Duit kalau beli cuma 1 juta 2 juta nggak apa-apa ya, belinya 50 miliar. Ada duitnya juga dong. Kalau duitnya masih 1 juta 2 juta 100 juta nggak berasa lah ya, nggak ngefek. Tapi kalau belinya 50 miliar, yes, Anda mengambil keuntungan yang tidak wajar. Dapat informasi yang seharusnya saya sampaikan dulu ke publik, bukan ke lu. Ini dapat informasi matang nih, ini perusahaan deal, kita close, mengawasi perusahaan ini. Harusnya setelah close, yang saya lakukan adalah sebagai direktur perusahaan tersebut menyampaikan ke publik melalui OJK, melalui bursa dan tembuskan ke OJK bahwa perusahaan kami berhasil mengakuisisi ini. Bukan ngomong sama kamu, tapi saya lakukan, saya ngomong sama kamu. Disuruh Pak belilah sahamnya. Itu namanya perdagangan orang dalam. Nah, itu bisa dikejar dari bursa bisa lihat, oh yang beli dia, di trace. Ada nggak hubungan dengan saya? Ada. Sepupu dekat. Tuh. Saudara nggak bekelang kata orang. Udah itu termasuk informasi yang dalam. Diambil. Kena tuh di Undang-Undang P2S. Nah, jadi kekayaan yang dari untungnya berkali lipat tuh diambil. Dan kita berdua di persona non gratakan dari pasar modal. Nggak boleh di pasar modal. Bisa selamanya, bisa cuma 5 tahun. Kayak gitu. Itu ya. Oke, nah saya serahkan ke Mas Buja untuk pertanyaan nomor 5. Oke, silakan Mas. Ya, tadi pertanyaan tentang perusahaan di e-commerce ya. Jadi mungkin aku mau tanya dulu, e-commerce sekarang apa aja ya yang udah melantai? Ada yang tahu nggak? Selain Goto, tadi kan udah tahu Goto kan? Terus apa lagi yang sejenis? Apa? Bukalapak. Bukalapak kan udah melantai kan? Terus ada Beli, itu e-commerce-nya Beli-Beli. Bukalapak, Goto, atau Tokopedia, terus juga ada Beli-Beli. Nah ditanyain, untuk investasi saat ini di perusahaan itu bagus nggak? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Teman-teman boleh cek laporan keuangannya 5 tahun ke belakang, itu ada di Bursa Efek, atau 3 tahun ke belakang boleh cek.
itu dia mengalami keuntungan atau tidak. Teman-teman bisa cek sendiri. Atau mungkin boleh searching di Google sekarang. Laba rugi Goto, Bukalapak atau beli-beli 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir bisa cek. Itu semuanya hampir mengalami kerugian. Bahkan terbesar itu ada di Goto kalau nggak salah. Goto tuh walaupun istilahnya yang nyuntikin dana yang bagus-bagus, Telkom, Astra, ada perusahaan luar dari Singapura juga, tapi sampai sekarang dia mencatatkan kerugian. Jadi kalau ditanyain bagus nggak investasi e-commerce untuk sekarang? No, jawabannya tidak sama sekali. Saya tidak tahu ke depannya ya, tapi kalau memang perkembangan e-commerce kita semakin bagus ke depan, tidak menutup kemungkinan itu akan bagus. Contoh yang di global, tahu nggak apa? Amazon. Di Cina, tahu nggak punya Jack Ma apa? Alibaba. Itu e-commerce. Untung nggak? Untung. Tapi lama. Yang kita ini masih baru benih-benihnya aja dulu. Jadi mungkin teman-teman juga harus tetap kalau memang mau di e-commerce nih, tetap harus pantau mau nggak mau kita. Karena kenapa? Dengan kondisi saat ini memang belum bagus sama sekali untuk laporan keuangannya, mengalami kerugian, bahkan dia tidak membagikan dividen. Lah kita kan investor, itu mengharapkan apa? Untung dong. Kalau dia untung kita dapat dividen, pembagian laba, seperti itu. Tapi kalau dia rugi, bayangin rugi 5 tahun berturut-turut, lah kita dapat apa investasi kita? Bahkan harganya sekarang, saya cek terakhir, itu Goto di kisaran Rp89. Bayangin, dia sempat di harga 300-an, 400-an, lupa. Bayangin jauh loh turunnya. Bukalapak itu di harga kisaran 850 sampai 1000-an pernah, sekarang harganya kisaran Rp200. Terus beli-beli dari harga sempat berapa 400 apa 500-an, sekarang 470-an, turun juga seperti itu. Jadi kalau ditanyain saat ini e-commerce kita bagus atau enggak. Tapi jika ditanya ada prospek enggak? Ada. Karena kita sekarang mau nggak mau nih teman-teman yang di sini mungkin ada nggak yang masih belanja pakai GoFood atau GrabFood atau naik Grab atau Gojek gitu, masih nggak? Masih. Kita udah mau nggak mau udah tergantung. Orang-orang Indonesia tuh udah banyak yang males ketika Covid, udah males pada keluar. Mau nggak mau dari handphone duduk di rumah kayak makan apa ya, sate ya, enak kayaknya, atau nasi padang ya, udah nggak mau keluar lagi, udah kita udah tergantung. Tapi untuk saat ini memang kondisinya tidak baik. Tapi jika kedepannya memang orang Indonesia udah pada tambah males, udah males masak katakanlah, tinggal pesan-pesan aja, ya tidak menutup kemungkinan dia akan memiliki prospek yang cukup bagus ke depannya seperti itu. Dengan catatan yang nama e-commerce itu paling banyak uangnya habis di mana? Ada yang tahu nggak? E-commerce itu uangnya paling banyak habis di mana? Ada yang tahu? Teman-teman, kakak mau nanya, kenapa kemarin pakai Grab, Gojek, atau belanja di Shopee, Lazada? Kenapa belanja di sana? Salah satu mudah. Kedua apa? Diskon, promo. Kakak mau tanya sekarang, yang pakai Gojek sama Grab, masih banyak nggak diskonnya? Potongan harganya? Masih. Sama nggak sebelumnya? Beda kan? Kenapa? Dia udah membatasin. Kalau nggak ruginya tetap tambah gede, mau nggak mau. Dia udah mulai melakukan PHK, pemotongan karyawan. Kenapa? Gajinya gede loh kerja di sana. Serius, mau nggak mau mereka harus beban operasional mereka jadi dikitin, mau nggak mau. Itu yang terjadi. Tapi kedepannya kalau memang kayak Amazon, kalau Amazon kan udah kayak integritas yang semuanya sampai global udah bisa. Alibaba ya bagus kalau ditanyain seperti itu. Nah jadi kalau emang investasi jangka panjang untuk saat ini tidak. Tapi perhatikan ke depannya. Karena kenapa? Semakin banyak orang yang males, e-commerce akan semakin maju ke depannya seperti itu. Mungkin terima kasih sebelumnya Bapak. Baik, bagaimana MC masih ada waktu? Udah habis, tapi ini kita masih ada 3. Oke, 3 orang penanya lagi, tapi akan dijawab oleh Pak Hari aja, singkat 5 menit ya Pak, supaya acara kita bisa ditutup. Oke, 1 orang lagi, 3 orang. Mana lagi? Pojok sini, kayaknya pojok sini lebih banyak ngobrolnya. Ada yang mau bertanya?
Dari prodi lain, tadi yang mendominasi manajemen, akuntansi 2 orang, dari STIE 1 orang. Prodi lain mana lagi? Dari prodi apa? Manajemen. Ada lagi? Prodi dari MST? Oke, boleh. 1. Pojok sana ada lagi? Enggak ada. Oke, yang itu yang kedua. Mana lagi? Oh, jilbab hitam. Oh, oke. Singkat saja ya pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia dari jurusan manajemen semester 3. Mungkin ini lebih ke sharing sih, tadi pertanyaan awal udah diwakili sama teman-teman yang lain. Investasi awal apa yang Bapak awali di kehidupan ke Bapak? Dan bagaimana Bapak atau Kakak meyakinkan diri untuk memulai investasi itu? Apakah Bapak dan Kakak pernah mengalami kerugian saat investasi? Mungkin lebih ke sharing, kasih. Assalamualaikum, sebelumnya perkenalkan saya Sri Astuti Lelani Putri dari jurusan akuntansi. Pertanyaannya, bagaimana pentingnya literasi keuangan dalam mendukung keputusan investasi bagi generasi Gen Z? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yulvia Indriana dari program studi manajemen Fakultas Sosial Humaniora. Pertanyaan saya singkat mengenai resiko seorang investor yang ingin berinvestasi. Mengenai delisting, Mas. Biasanya apa sih yang menyebabkan delisting di Bursa Efek pada perusahaan? Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama mengenai investasi pertama, saham. Saya kenal saham seumuran kalian dan sampai sekarang masih belajar. Semenjak saya jadi karyawan Bursa Efek Indonesia, saya nggak boleh beli saham karena kami karyawan dilarang membeli produk-produk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Saya, Bang Igar, itu nggak boleh. Jadi kalau kami sekarang tuh ngeliat orang dapat duit dari saham cuma bisa alhamdulillah, turut bersenang gitu. Saya kenal saham tahun 2003. Seumuran kan? Kelahiran 2003 kan? Jadi saya kenal saham tahun 2003. Saya beli saham pertama kali saya adalah saham Vale. Dulu namanya Inco. Waktu itu saya kerja di Dana Reksa Sekuritas sebagai karyawan, sebagai sales equity. Saya boleh punya saham. Saya beli tuh. Saya beli saham, saya beli harganya 27.000. Saya tahan 3 bulan, harganya naik 42.000. Jual. Terus saya beli lagi saham kedua, saham Pegas. Waktu itu ya, saham Pegas kalah napas, lama nggak gerak-gerak. Saya jual, rugi tipis. Saham ketiga saya tuh saya beli apa kalau nggak salah itu, saya beli saham yang aneh, namanya Roda Penganggon, kode tikernya Roda. Waktu itu saya belinya menggunakan ilmu cocok logi. Ilmu cocok logi gara-gara dia beralih dari bisnis kapur ke batu bara. Saya beli, cuman saya beli salah. Harganya sudah keburu di langit, saya beli, alhasil saya rugi. Kemudian terakhir saya simpan di Matahari Putra Prima, ingat tuh, naik, saya simpan 3 bulan, naiklah 100%, tapi sayang saya pindah ke bursa. Karena saya pindah ke bursa, saya nggak boleh punya saham. Terpaksa saya jual begitu saja, memang untung sih saya jual begitu saja dan happy. Nah, yang jadi moral cerita adalah ternyata berinvestasi di saham itu
lebih mudah menahan rugi daripada menerima untung. Benar. Kalau Anda ketemu rugi, kalau mentalnya payah, ilmunya nggak ada, langsung nyerah. Tapi kalau punya untung plus nggak ada ilmu, nggak ada mental, itu brutal. Jadinya wah beli apa lagi ya, dan ujung-ujungnya sombong. Itu yang saya alamin. Wah saya ngerasa hebat, bisa untung gede, untungnya gede. Tapi saya nggak punya, saat itu saya nggak punya ilmu, nggak punya mental. Alhasil saya koki, sombong. Saya beli sombong sama, pokoknya ngerasa hebat. Nah, jadi nggak cuma bicara rugi, tapi yang mesti disiapkan adalah bagaimana mensikapi diri ketika punya untung besar. Bagaimana tetap cooling down. Karena ternyata godaan yang besar itu bukan ngadepin rugi, ngadepin untung. Itu ya. Jadi yang mesti disiapin itu adalah mental. Kalau untung saya tetap harus biasa-biasa saja. Kalaupun rugi, anggap saja lagi digigit nyamuk. Nah, nyiapin itu supaya apa? Bisa survive dan hasilnya maksimal. Pak Lokeng Hong itu butuh 34 tahun untuk ada di posisi sekarang. Dan dia selalu belajar. Kalau saya ditanya kenapa saya mau ke saham, karena saham membuat saya belajar. Itu aja. Pak Lokeng Hong itu udah kurang apa duitnya banyak tadi kan? Ratusan triliun. Setiap hari dia setiap hari dia selalu membaca informasi tentang perusahaan-perusahaan tercatat minimal 3 jam setiap hari. Nah itu kuncinya. Jadi jangan pernah merasa puas diri. Nah itu. Pertanyaan kedua apa Bu ya? Pentingnya literasi, penting banget. Kenapa penting? Apapun di muka bumi ini itu selalu berkaitan dengan uang. Semua kegiatan itu pasti ada uangnya. Sedekah pun pakai duit kan? Pak, senyum gak pakai duit? Siapa bilang? Perut lapar, lagi demam, gak ada obat, bisa senyum? Bisa diem aja udah bagus, alhamdulillah. Jadi kan butuh duit buat beli obat kan? Sama beli makanan, baru bisa senyum. Tuh. Apalagi kalau duitnya banyak, senyumnya ikhlas. Penting banget Mbak literasi keuangan. Karena apa? Karena memang namanya industri keuangan ke depan tuh makin kompleks, makin lengkap, makin menarik, dan tawaran-tawaran yang investasi yang ajaib-ajaib itu makin banyak. Teman-teman akan kalau buka Reels atau buka TikTok atau apa tuh sering tuh ada penawaran-penawaran investasi, bawahnya forex, logonya OJK. Itu ngaco, ngawur itu. Nggak ada ceritanya begitu. Kalau enggak, kami terima titipan investasi bisa memberikan keuntungan sekian, itu ngawur. Apalagi pakai logo OJK di atasnya, udah pasti ngawur. Yang namanya investasi di pasar modal, entah saham atau apapun itu dilarang menjanjikan keuntungan. Jadi yang penting literasi keuangan, terutama di pasar modal dikuasai. Dan yang paling penting terkait dengan pasar modal apa? Pasar modal itu bukan hanya sarana investasi. Jadi buat teman-teman penting mengetahui pasar modal. Karena pasar modal bukan hanya sarana investasi yang sangat amat terjangkau, tapi pasar modal adalah sumber pembiayaan bagi usaha-usaha yang ingin berkembang. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang rezekinya jadi pengusaha dan ingin membesarkan usahanya, silakan klik pasar modal sebagai sumber pendanaan. Penuhi persyaratan sebagai perusahaan publik, TBK, PT, dan lakukan tata kelola. Bukan pada besaran kekayaan perusahaan, tapi bagaimana bisnis yang Anda jalankan punya ruang yang besar. Berarti adalah sebagai pemilik perusahaan sendiri harus yakin bahwa usaha yang akan kita jalankan itu tumbuh berkembang. Nah, pasar modal juga sumber pembiayaan. So itulah gunanya literasi. Pertanyaan ketiga, Bu. Pertanyaan. Oh, delisting. Delisting itu ada dua penyebabnya. Pertama, voluntary delisting. Voluntary delisting ini baru-baru yang akan voluntary delisting itu Meta namanya. Sama forced delisting. Voluntary berarti sukarela, kalau forced berarti dipaksa. Dipaksa dikeluarkan di bursa. Sebagai perusahaan publiknya mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, ada syarat pencatatan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan publik tersebut di Bursa Efek Indonesia. Apa? 1.
laporan keuangan wajib terbit kuartalan plus tahunannya full year. Kedua, perusahaan jelas harus punya operasional. Kalau perusahaan nggak punya bisnis lagi, apa yang mau dilaporin? Investor beli apa kesimpulannya? Kan gitu kan? Ini perusahaan tadinya bergerak di bidang perkebunan karet. Pernah dengar Prasida Aneka Niaga nggak? Kalau main di Sungki, wah sombong saya main di Sungki gitu ya. Main di Kertapati sana itu ada ketemu sebuah perusahaan yang almarhum, namanya PT Prasida Aneka Niaga Tbk. Itu adalah emiten asli Sumatera Selatan pertama yang listed di Indonesia, tapi akhirnya kolaps, bangkrut. Itu bukan lagi force, itu udah delisting natural itu namanya, karena bisnisnya berantakan, nggak bisa jalan lagi, bisnis karet ya. Kode sahamnya PSDN, itu namanya force delisting, dikeluarkan karena perusahaannya sudah tidak punya operasional, tidak punya masa depan. Itu berarti dikeluarkan. Laporan keuangan nggak terbit 24 bulan bisa keluarkan dari bursa. Itu force delisting. Tapi kalau voluntary, dianya yang menawarkan diri untuk saya keluar dari bursa menjadi perusahaan private kembali atau tertutup. Nah itu ada syaratnya juga bahwa dia harus boost sahamnya di publik. Jadi ada dua penyebabnya. Satu karena keinginan sendiri, dua karena tidak mampu memenuhi syarat sebagai perusahaan tercatat. Nah, itu aja. Baik, terima kasih Mbak Heri dan juga Pak Buja atas sharingnya dan sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga sudah tercerahkan semua ya, dan nanti muncul minat untuk aktif di investor, jadi investor nantinya ya. Nanti kalau kurang-kurang apa nanti bisa tanya ke Pak Heri, Pak Puja juga ya. Oke, kita selesaikan dulu tadi untuk 9 orang petanya. Silakan maju karena kita harus serahkan hadiah dulu ya. Oke, 9 orang tadi. Puja, Tegar, Rida. Silakan maju cepat. Yang nanya Ade dari STIE, Lia, Sri, satu lagi manajemen. Ya, cepat. Batal nanti. Ayo 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa jadi 11? Oke, 9 orang, cepat. Hadiahnya macam-macam. Ada buku karangan Pak Muji juga. Oke, silakan. Yang untuk menyerahkan boleh bantu Pak Hari dan Pak Buja boleh. Silakan, jangan sampai ketukar. 9 ya. Oh ya, ditambah. Dari Pak Hari ada 3. Dari kita 6. 1, 2, 3, 4, 5. Buku. Payung enggak kan? Payung enggak? Salah ngasih nanti. Buku aja. Buku sama goodie bag 6 sama 3 dari Pak Hari. 9. Ini Cak. Mana yang punya minat untuk jadi investor? Nah. Oke. Dicatat loh, ada 3 orang tadi yang berminat. Satu lagi. Oke, lanjut Cak. Ayo, silakan. Iya, sama. Ya, silakan. Udah cukup 9. Satu lagi. Oh, ada 1 buku lagi karangan Bapak Muji Gunarto untuk dibaca. Iya, nambah ilmu. Berat nulis 1 buku tuh loh. Book chapter aja susah. Apalagi 1 buku.
Ya. Baik, silakan foto dulu dengan narasumber dan juga Pak Muji, silakan. Bu Tris juga. Saya juga kok gitu. Oke. Merapat ya. Lagi, rapat lagi. Sudah, silakan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bertanya dan juga Pak Hari dan juga Pak Buja. Acara kita lanjutkan ke MC. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Hari Mulyono dan Bapak Buja Andri Kisaputra sebagai narasumber kita pada hari ini. Penyampaian materi yang sangat luar biasa. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Sartika SE MSI AK selaku moderator pada acara kita hari ini. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Selanjutnya, penyerahan sertifikat yang akan diberikan kepada kedua narasumber kita ada Bapak Hari Mulyono dan Bapak Buja Andri Kisah, yang dalam hal ini diserahkan oleh Pembina Galeri Investasi Universitas Bina Dharma, Bapak Dr. Muji Gunarto, SSI MSI. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata yang dalam hal ini diserahkan oleh Ibu Dr. Dewi Sartika SE MSI AK dan Ibu Trisninawati SE MM. Kepadanya disilakan. Musim hujan. Dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mungkin dilanjutkan untuk melakukan sesi foto bersama para peserta. Dimohon untuk para peserta untuk tegak terlebih dahulu di tempat duduknya masing-masing. Ya. Terima kasih sudah sih tapi tadi.
Oke. Boleh untuk teman-teman duduk kembali. Mau dapat kesempatan liburan gratis? Saatnya Mohon kepada seluruh teman-teman untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena acara belum selesai. Baik, tidak terasa kita sudah di ujung acara. Karena acara tadi kita buka dengan pantun, maka akan kita tutup dengan pantun juga. Buah nanas, buah ceri, Dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Hadirin yang kami hormati, sebelum ditutup saya Retri Septiana Sari Dan saya Efran Merdianto, selaku pembawa acara pada hari ini. Jika terdapat kesalahan dalam pemanggilan nama dan gelar, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.